Pokoke kula suwun ampun gampang nyimpulno dawe Allah, dawe Rasul, termasuk dawe ulama. Karena ilmu itu jelimet, napa? Jadi yang menurut ulama itu sifatu madkhin, kadang cara wong awam darani sifatu napa? Zammin. Kayak tadi era dulu wong muni seneng wong wedok, zaman wong soleh-soleh itu dengan makna positif. Mereka tidak zina, tidak pacaran, tapi nganggep wong wedok aset pemberdayaan umat. Nah, Imam Syafi'i ngendikan apa? Al ummu madrasatul ula. Madrasah pertama itu ibu. Padha wong dhisik muni kedonya niku apik, mergo maknane napa? Dienggo alat berjuang. Saiki donya wis rubah. Dadi kadang lah wong alim wong sing bahasane ikhtilat, campur-campur. Mergo kadang terdikte bahasane ulama dhisik kang sering sinau. Paham ya? Kadang kegawa zaman ngomong ala cah milenial jadi gitu. Lah yo maksudnya ben sampean ngerti. Jadi ilmu itu enggak segampang yang sampean apa bayangkan. Jadi mau koyo mulane Nabi nanti ngetikan wa hubbiba ilayya min dunyakum at-tibbu wan nisa. Itu kan komunitas wong soleh seperti itu ya soleh betul karena memang dengan makna apa positif. Terus wa qurratu aini fi salat, senengku nak salat. Saiki gak, waduh wae mangan kok sadan. Turu lagi tanek-tanek krungu adzan iki. Waduh lagi turu kok wis bandingno Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kok anggur krungu adzan arikhna ya Bilal ayo cepet nang adzan Bilal aku wis kepengin istirahat. Jadi salat itu dianggap istirahat. Jadi Kanjeng Nabi nak banyak masalah itu mlebu metu. Mesti ra mikir utang, mikir umate ra mikir. Lha iku angger bales notok tok as-salat ya Rasulullah. Nabi sok meneng itu. Arikhna ya Bilal, arih ngekek istirahat sira nak kita ya Bilal. Jadi salat itu dianggap istirahat. Sok meneng nak wis salat. Kon ngono ta? Ya ora ngira iso ngono. Ya pantese ora ngono ora nabi. Serasa dijerok-jerok. Terus niki kula mulai saking penjelasan nggih Qiyas Ali itu analogi qiyas nggih, analog dados tengene ilmu-ilmu usul fikih itu ada qiyas itu kan qiyas aulawi dari bawah dikiaskan ke yang lebih apa? Atas. Ada qiyas setara namanya qiyas musawah, setara. Ada qiyas fahwal khitab, maknanya ya orang pasti sadar kalau maknanya seperti itu. Sampeyan saya kira bedhe, jawab mawon biasa mawon. Kudu pantes pinter pantes jawab bae. Kulo bolak-balik ngaji menerangkan. Kita ini hidup itu menjadi tahu apa malah menjadi tidak tahu gara-gara hidup. Nah, aku mari ke goblok di sini ora oleh. Gara-gara hidup menjadi tahu. Yo ora sing bener gara-gara hidup menjadi tidak tahu. Kowe goblok itu sebab apa? Sebab tahu apa sebab tidak tahu? Wes gak polling gak apa-apa. Ayo 02 sik pira sebab tahu. Ini yang syukuran. Tahu hidup itu menjadi tahu menjadi tidak tahu. Oke Mas. 01 ya. Oh. Menjadi tahu. Nah gen tengah-tengah. Wong loro padha ora jelas ya cara kowe. Ndak tahu. Berarti menang 0 pira. Biasa. Tawari ilmu hakikat ya. Jadi awal syaratnya jadi wali. Meskipun jadi wali ku yo angel tapi tak warai mukadimah napa. Jadi nak bar iki ya urung wali cek apa? Mukadimah. Nah, sekarang misalnya gini, saya mau minum teh. Jadi saya melihat teh. Saya minum teh. Karena saya fokus minum teh terus anak saya main di sekeliling saya, anak saya kecil misalnya. Terus jatuh. Saya ini dianggap bodoh kan? Bodoh kan, gara-gara mau minum teh fokus saja membiarkan anak jatuh. Yang andai kan saya tidak fokus minum teh, mungkin anak saya terkontrol. Terus ngerti nak ada cilik kan potensi apa? Begitu juga dunia. Gara-gara kita delok babunan ayu-ayu, delok gemerlapi dunia politik, delok hal-hal yang enggak penting, akhirnya melupakan hal yang penting. Sekarang misalnya Allah itu Ar-Razzaq, pemberi rizki, Allah itu Al-Mudabbir sing ngatur dunia. Gara-gara Fauzi terus meyakini satu makhluk apa yang nyelametno Indonesia. Ini kan dari iman kepada Allah menjadi iman kepada
Itu enggak boleh sih. Iman ya mbek pangeran. Jadi dunia itu biasa wae. Oh, nomor itu kok iso nentokno. Cuma ya tetap berorganisasi secara duniawi, tapi tetap sih menentukan. Ini rumah tenan awas. Nah karena kita hidup maka menjadi tidak tahu. Kita tahu itu menjadi tidak tahu. Surungono sehingga nanti tak terangkan sekian dalil dari Quran dan hadis. Gara-gara saya fokus minum teh terlena mau ngopi, wah sena isu-isu ngopi. Gara-gara terlena itu anak saya jatuh menjadi tidak tahu. Begitu juga dunia. Makanya Allah sering memberi nasihat, fala taghurrannakumul hayatud. Kamu jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Ibaratnya Allah ning pinggirem, dat paling penting, paling pokok. Tapi kamu abaikan. Kamu bilang jabatan penting, teman penting, mitra pejabat penting, komunitas penting. Kamu sampai lupa bilang Allah itu lebih penting. Nah, ini sudah mulai kena hijab. Nah orang yang kena hijab ini nanti tidak bisa masuk surga karena Allah dengan duka marah besar. Allah ngendikan kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Orang-orang ini nanti ketika di akhirat terhijab dari saya karena zaman ning donya ora tau roh aku. Kenapa kok terhijab? Justru karena ada yang diketahui, justru ada yang diketahui. Contoh paling mudah itu copet atau lonte atau koruptor atau apa saja. Misalnya nyuwun sewu orang jadi copet itu kan umur 17 atau misalnya jadi pekerja seks nakal itu kan umur 17 atau 18. Hanya karena pernah mendapat rezeki dari judi misalnya atau dari transaksi yang haram. Terus dia bilang gini, aku nak jadi copet mangan kopo. Aku nak judi mangan kopo. Aku nak gak jadi wong nakal mangan kopo. Padahal dia 17 tahun nyatanya bisa makan biriskillah apa? Tapi pernah merasakan 1-2 bulan dari rezeki haram, dia menvonis seakan-akan tidak bisa makan kecuali dari rezeki haram. Ya itu tadi, gara-gara tahu nikmatnya uang yang sepintas lewat haram, nyopet atau korupsi, terus menafikan nikmat-nikmatnya. Jadi dari tahu nikmatnya nyolong atau korupsi menjadi tidak. Makanya kalau dalam ilmu tasawuf itu gini fatwalian, manusia sekarang itu tidur, kalau mati baru bangun. Jadi cara ilmu tasawuf itu anna sunyamun wa idza matu intabahu. Mungkin ada yang hafal tapi ra paham. Jadi rata terang. Anna sunyamun wa idza matu intabahu. Manusa kabeh sak donya iku turu, nek wis mati lagi tan. Mergo kena wis mati iku lagi roh, jebule sing hak tenan iku sujud ning pangeran. Sing hak tenan iku subhanallah walhamdulillah. Sing hak tenan iku muni Allahu akbar. Kae zaman ning donya dintekno kowe ngomong nu Amerika super power. Kenal presiden penting, kenal menteri penting, kenal kiai gede penting. Iku mbok entekno. Barang-barang sing cara akhirat gak mendesak mbok entek. Wong nak ramangan mati, nak ra duwe gaji sumpek. Pensiun sumpek. Hal-hal ya. Nanti setelah di akhirat kamu hanya tahu satu kalimatul haq, yaitu kenangan terbaik kamu di dunia itu sujud. Jika kamu getun ketika hidup tidak pernah sujud. Makanya kata Rasulullah nanti kamu tahu ketika di akhirat hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga kamu nanti tahu bahwa sujud satu kali itu lebih baik ketimbang dunia dan sisi. Karena ternyata setelah kamu di akhirat yang layak jadi poin kamu hidup di dunia itu hanya apa? Sujud. Nah, yang dunia kan WA penting, HP terbaru penting, babonan penting, mitra penting, ngomong terus berjuta-juta kalimat. Hanya karena kamu hidup. Kalau saya mati, kau ngerti, kau kabeh dak. Maka ilmu kamu itu setelah mati, lagi ilmu terlambat. Napas ilmu mau terlambat itu Allah duka. Kalla apa alhaqumut takahtur hatta zurtumul kalla saufa ta'lamun summa kalla. Terus kala lau ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim. Pas kowe ilmumu wis bener. Gusti ternyata penting sujud teng jenengan, ternyata penting jenengan Allah. Pas roh pas wae mlebu neraka. Kok wis kecewa. Ya saiki tapi wae mlebu neraka, roh wis terlambat. Mane tak warai saiki bener roh pas wae mlebu neraka. Kok nak roh terlambat, pas roh wae mlebu. Sehingga ketika Allah melehno wong kafir, melehno itu mencibir orang kafir. Kata Allah begini. Ini mungkin yang hafal Quran bisa dicek lagi. Fakashafna angka fito akafa basarukal yauma hadid. Jadi kata Allah ngomentari orang kafir ketika di akhirat, laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kamu lupa kan kalau ada akhirat seperti ini kata Allah.
Fakashafna angka ghita'aka, sekarang kamu saya kasyaf, saya buka semua fakta. Fabasaru kal yauma hadid, sekarang pandangan kamu tajam. Dulu di dunia bilang misalnya seks penting, dugem penting, narkoba penting, maksiat penting, kalau enggak gitu saya pusing. Nanti di akhirat semua ini jadi problem. Artinya apa? Gara-gara di dunia melihat gemerlapnya dunia, dia menjadi tidak tahu pentingnya Allah, tidak tahu pentingnya akhirat. Maka dengan hidup malah menjadi tidak tahu. Maka untuk menjadi tidak tahu, itu sebabnya dua. Makanya polling 01 dan 02 sama benarnya tadi. Gara-gara tahu yang menjadi tidak tahu, gara-gara tidak tahu yang menjadi tidak tahu. Tadi misalnya kamu fokus ya, misalnya Rukin jelalatan untuk cawe itu, fokus untuk cawe itu, gak Allah waktu ngarepe kejengkang, kesandung. Berarti gara-gara melihat menjadi tidak tahu. Ya kira-kira seperti itu. Gara-gara fokus delok dunya nganti raro hae Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah sering pesan fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Kamu jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Makanya saya itu orang yang paling fanatik sujud. Soale kula suwun jenengan sing sujud. Wes sujud salat 5 waktu lah nikmati. Karena sekali kamu terbiasa mensifati dunia ini penting, nanti kamu akan lupa mensifati akhirat itu penting. Dan itu awal kamu tergelincir dari ansawa isabil, dari jalan yang benar. Makanya tadi pepatahnya orang sufi apa? An-nasu niyamun wa idza matu indah. Manusia itu tidur, kalau mati baru. Terus contoh kedua begini. Kenapa Allah begitu murka ketika orang tidak mengerti hak-haknya Allah? Bukan karena Allah anarkis atau keras, tidak. Memang secara akal pasti begitu. Saya sama tak beda ini. Ya contoh gampang-gampang saja, tak wari logika. Kalau ada orang buta lewat kemudian nabrak tembok, karena apa? Karena buta kan? Buta itu maknanya apa? Tidak tahu. Akibat tidak tahu, nabrak tembok. Ya kan? Karena tidak. Karena tidak tahu nabrak tembok, karena tidak tahu terjatuh di sungai, karena tidak tahu terjatuh di jurang. Sekarang juga sama. Orang karena tidak tahu pentingnya agama, tidak tahu pentingnya Allah, kemudian dia fokus ke duniawi. Akhirnya ya nabrak tembok. Natijanya sama enggak? Saya ulang lagi ya. Orang buta karena tidak tahu nabrak tembok. Orang fokus untuk perempuan cantik atau melihat apa, kemudian dia tidak tahu depannya juga nabrak. Untuk menjadi nabrak itu syaratnya tidak tahu apa tahu? Bisa dua-duanya. Tidak tahu ya sebabnya nabrak, fokus ke yang lain ya bisa. Maka tidak tahu ya sebab nabrak, fokus ke yang lain juga sebab. Nah mata kita, hati kita ini sudah dipenuhi hal-hal yang tidak penting, sehingga kita lupa dari hal yang penting. Kayak tadi kita mau minum kopi saja, fokus sampai meninggalkan anak main sampai jatuh. Berarti minum kopi sebenarnya tidak satu kebodohan, tapi ketika membiarkan anak kecil jatuh itu adalah kebodohan. Sebetulnya makan menikmati dunia itu tidak kebodohan, tapi ketika Anda melupakan Allah itu menjadi satu apa? Kebodohan. Ini disebut kamu jangan terlena oleh kehidupan apa? Dunia. Nah kenapa terlena? Itu kakean delok. Mulane Nabi itu ora tau delok dunia. Nabi, saya ini tak latih gitu di wali, tapi mukadimah. Kulo itu belum pernah delok. Saya pernah punya kakak wakil bupati, punya teman gubernur banyak tuh. Kalau dulu susu ramani, mereka khawatir senang. Nabi itu pernah, Nabi itu yang manusia pernah lewat itu. Kemudian tonggo-tonggonya Nabi kebetulan pas pulang bawa unta-unta banyak. Itu Nabi melihat mungkin 0, sekian detik. Itu dilori pangeran. La tamudanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid. Jadi misalnya kayak Rogen misalnya dulu wong numpak Alphard pejabat ono sing bukakno. Enak aja nak jadi wong ngene iki. Kalimat itu direkam oleh Allah bahwa Mustafa pernah ngomong enake dadi wong iku numpak Alphard ono sing buka. Tapi kan tetap kirim. Sehingga nanti di akhirat kalimat itu direkam misalnya nanti ternyata yang numpak Alphard misalnya nyuwun sewu misalnya yang numpak Alphard tadi tetap di neraka, kamu ya ikut di neraka. Karena dia menikmati Alphard lali akhirat. Kowe yo ngangen-angen kepengen seperti itu. Maka poinnya sama. Kalau pun rokok bareng. Terus ada orang sujud di musola, melarat sujud. Kowe gak pernah enak itu wong iku. Padahal sujud itu yang menjadi orang masuk surga. Terus kowe ditakoki ning akhirat.
Kowe tahu angen-angen dadi wong sujud mboten nate. Tapi kowe tahu angen-angen mewah nate. Yes, seneng ngono kira-kira gitu. Lha iku latara undal pas kowe roh ilmu yakin pas wae mlebu neraka. Lha iki mulane tak ajari dini kiat-kiat supaya kira mlebu. Makanya latih melihat dunia kok juga kesuwen. Misalnya di konco jadi pejabat. Kalau nanti di keluarga pejabat sampai sekarang pun saya sering punya teman. Buat nanti kalau melihat bahwa dia pejabat. Karena saya takut dosa. Saya melihat dia seorang mukmin yang sujud, yang sholat. Saya bodoh sekali kalau melihat dia pejabat. Karena itu tidak ada artinya di akhirat. Saya sampai sekarang yang saya melihat presiden orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Saya melihat bupati orang yang mukmin, sehingga saya harus hormat. Melihat sampean ini wong sing mukmin, malah gue jalalan barang ini sudah mukmin plus. Jadi rasa tiga kartu pinter gue jalalan. Jalalan gudul bisa gaya bisa. Gudul lu rano mana nih? Oh anu kager wong iso maca kitab kok. Jos lah. Jadi saya ulang lagi. Makanya saya itu nanti kalau sampean alim sudah kayak saya, itu pasti nggak kagum sama sahabat. Sahabat itu, apalagi Rasulullah ya tentu. Sahabat dulu aja yang gampang ditiru. Sayyidina Umar ketika ditusuk oleh siapa Abu Lu'lu siapa? Al-Majusi. Abu Lu'lu itu seorang Majusi. Dan Umar itu orang pendendam. Dia orang pendendam. Tapi tentu karena dia orang baik, ya pendendamnya hal-hal yang baik. Coba kalau kamu ditusuk orang itu dendam enggak? Kira-kira sebagai manusia kan dendam. Itu tanyanya begini sama yang ya taruh sekarang orang dekatnya. Yang bunuh saya tadi siapa? Itu Abu Lu'lu Al-Majusi, Hulamul Muhirah. Dia budaknya Muhirah. Majusi, iya ya Umar. Dia sudah mau mati. Itu ngetikan gini, sama siapa alteknya? Alhamdulillahilladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin sajadalaka sajdah yuhajuni biya yaumal qiyamah. Ya Allah, terima kasih sekali ya Allah. Engkau mentakdirkan saya dibunuh oleh orang yang enggak pernah sujud. Kalau saja dia pernah sujud, maka dia berhak menuntut saya dengan sujudnya untuk masuk surga. Artinya gini, kalau dia ditusuk orang yang pernah sujud, misalnya Sayyidina Umar kok ditusuk oleh Ruhin, kemudian Umar Ruhin masuk neraka, aku tetap pedih Gusti. Isowai sujudnya dia menjadikan enggak berhak masuk neraka. Artinya Umar saking hormatnya pada sujud itu dia enggak berani. Jadi kira-kira kok Umar sujud kowe iku kira-kira rawani maksudno anak kowe mlebu neraka. Piye-piye di kekuatan sujud yang mempotensikan tetap dia masuk surga. Makanya dia seneng, dendamnya kesampaian. Syukur lah nek sing mateni aku ora tau sujud. Dadi tak patut nang neraka langsung gludeng ngene kira-kira gitu. Saking hormatnya ambek sing jenenge sujud. Tapi kita sekarang enggak. Rawong ning musala sujud, ya kan wong nganggur. Otak kita ini sudah PKI lah kamu. PKI halus. PKI yang tanpa kartu, paham? Makanya Allah kalau muji sujud, enggak sampean tak latih supaya baca Quran yang benar. Kayak apa Allah bikin Ka'bah? Kayak apa mulianya Ka'bah? Itu dibikin Allah untuk apa? Lil akifina wa satusai warrukais sujud, dan untuk orang-orang rukuk dan sujud. Ketika Allah menurunkan rezeki di bumi dan di langit, itu perhitungannya Allah mau sitok asli. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum inasam. Gusti ben nak sujud ku kuat. Piye-piye manusa nak ramangan ra kuat. Nak is kuat di tenaga yo ben sujud. Liyuqimus shalah. Ketika Allah muji orang baik atau ibunal abidunal hamidunas saihuna satruse arraqiunas yang rukuk yang sujud. Karena tadi ketika nanti Anda di akhirat, kenangan terbaik Anda di dunia itu hanya sujud. Liane itu. Coba misalnya kene akhirat terus video disetel sih. Pas kongkoi-kongkoi ini perapatan. Bariku nglamonem disetel. Jadi pegawai negeri. Ngayal gajine sakmene, engko sakmene go wayo. Wan direkam kabeh. Oh ora sini-sini wong. Terus tokoh idola sing duwe wae sing tumpakane Alfa di sekretaris saya. Iku mbok nang utakem iku berpuluh-puluh tahun. Dan itu jumlahnya poinnya misalnya 100.000. Bareng idol anu Kanjeng Nabi mau 10%, cuma gayanya mau coba sholawat. Tapi sebetulnya agak tahu bayang no ini miskinan Mbak Amit nih miskinan. Gayanya mau coba sholawat, aku teke ora tahu pengen melarat koyo. Itu direkam. Makanya dari Habib-habib sing alim-alim niku almaru ma aman ahabba hada targhib wa tarhib. Kita ini kan sering dimotivasi mubaligh. Mubaligh itu kan
Saya naik dhewe nak. Harus pokok seneng Nabi swarga. Dari Habib-habib sing alim nak ngritik, masalahnya dawuh mu almaru ma'aman ahabba. Wong dibarengno wong sing disenengi. Apa kamu bisa menjamin seneng Nabi saudure seneng wong-wong itu? Jangan-jangan kita lebih berkeinginan seperti orang tertentu yang kaya raya, yang terkenal, yang hebat. Meskipun kowe oleh sana muni seneng Kanjeng Nabi. Jangan-jangan status cinta kita terbukti ke orang itu. Iya toh, misalnya gambarnya pasang neng kamar. Partai wong kuasa. Terus kue nyumbang masjid nyuwun sewu mau 50.000. Tapi bareng nyumbang untuk kemenangan orang itu 10 juta. Nyebut wong itu satu hari 100 kali. Nyebut Nabi bedak sholat. Bareng dihitung dipoling mbek malaikat. Disurvei buat dipoling orang pokoknya. Dengan cara begini status senangnya orang ini ke siapa? Ya, ono pengajian sholawatan nyumbang 50.000. Nanggo pemenangan. Harus sudah diundang hayya ala sholah melakukan ngenteni komat. Tapi nak diundang acara kampanye teko ngarep sedurunge 2 jam. Dari sekian di polling terus kadar cintamu ke siapa coba? Dari sekian indikator misal cara polling. Jangan-jangan diputuskan lebih seneng ke itu. Ya sudah almarhum aman. Apa? Makanya kata orang-orang alim almarhum apa? Orang itu terserah disenangi. Masalahnya kita tidak ada jaminan lebih seneng Nabi. Ya orang ada jaminan ya saya aman misalnya. Hitung dewi-dewi, ra usah menang terus kok wedi dosa, wis kadung dosa iku wis kadung. Makanya Sufyan Ats-Tsauri itu dadi wali ku mangsa mergo ibadah akeh mboten. Sufyan Ats-Tsauri gurunya Imam Syafi'i. Dadi wali itu sederhana. Sama tak ceritane orang-orang jadi wali dengan cara yang sederhana. Tapi kan niru copy paste ya, artinya ora apa ya, KW lah. Kalau niru gak apa-apa, tapi KW kebaikan. Sufyan Ats-Tsauri itu ditanya, kenapa kamu sedekat itu sama Allah dan Anda keramat? Jadi resepnya begini dok. Saya itu belum pernah ke masjid nunggu adzan. Paling gak setengah jam, 1 jam sebelum adzan itu saya sudah ada ke masjid. Ditanya, kenapa begitu? Ya kok kawula sing elek, moroe ngenteni diceluk. Terus ngerti nak wayahe yak mono kok Allah nyeluk. Misalnya saya punya cah dalem atau saya punya karyawan, tiap jam 8 itu buka toko. Nah, gayangno itu juga. Saya punya karyawan tiap jam 8 tugasnya buka. Selalu buka tokonya ngenteni tak panggil. Rohen, toko buka, siap. Tapi besok yang ngono lagi, jam 8 buka, siap. Tiap hari gitu. Kira-kira kendaraan karyawan itu goblok apa sopan? Kira-kira enggak jawab deh. Goblok kritik ndak usah gitu. Nah, Sufyan Ats-Tsauri tidak mau gitu. Wong wis ngerti nek Allah ya mono wayahe manggil. Dadi ya anggere jam 8 wis ning kono. Dadi nek Allah hayya ala sholah pun Gusti. Hayya ala sholah pun teng mriki. Iku sudah dadi wali. Oh, iku saya buat tiru tapi KW lho. Enggak masalah, tapi ini kan resep, no? Lho mangkel lo gak kira-kira. Ono karyawan tiap jam 8 kon buka toko. Selalu marane ngenteni di pagi. Jadi wali dulu tuh punya cara muamalah sama Allah tuh luar biasa. Ya ora usah mbok tiru terus kemen dadi wali wis ra iso kadung salah. Biasa wae. Aku lah nganti saiki ya biasa wae. Aku mau masjid ngenteni mek umat ya biasa wae. Tapi aku kan iso dadi wali lewat jalur liya lah aku ya. Jalurku kan akeh. Mulang ya mari wali, sabar ning coba ya mari wali. Jane ana jalur fikir ya mari wali kan. Tapi kan loro fikir loro. Jadi Imam Adil ya wali, di bojo judes itu wali, masyhur. Ana wali ku barokah di bojo judes. Jadi ya jalur dadi wali. Wah lebih ngeri lagi. Ngeri tenan, nanti akhirat aja wedi. Dari anak jote wae gak. Para suami takut istri silakan baris, bareng sing wis baris, bareng sing wedok. Pak Rene lho tetep moro-moro. Wah, di bojo kegawangan ini akhirat bahaya, you know. Yes. Bahaya, di bojo nganti kegawan apa? Masyhur gitu, jadi cerita-cerita wali guys. Biasa ulang lagi ya. Latih, meskipun dari kecil latih. Makanya kamu tahu kenapa Quran itu kalau ngendikan sujud kayak gitu spesial. Balillah fa'bud wa kum minas syakirin. Jadi meskipun kita di dunia umumnya orang saya makan, saya minum. Saya juga punya istri, punya keluarga. Tapi saya belum pernah melihat anak saya itu sebagai anak saya.
Saya kalau melihat anak saya ini teman sujud saya, nanti yang meneruskan sujud saya. Saya tenan kulon bolak-balik ditanya istri saya dan agak-agak marah. Terus Pak, kenapa kamu hormat sama anak sampai gitu? Kalau nanti manja gimana? Kalau terlalu manja, saya bilang itu udah anak saya. Itu nanti yang meneruskan sujud saya, meneruskan rukuk saya. Saya nanti pasti mati. Dan saya butuh di bumi selalu ada yang sujud sama Allah. Dan itu yang paling dalam otoritas saya itu anak saya. Orang lain itu enggak dalam otoritas saya. Jika kita melihat anak itu ini penerus sujud saya, penerus rukuk saya. Kita enggak sudah duniawi sekali. Rumah tanah, anak tua ben di rumah. Kapitalistik. PKI lah pikirannya yang ngono, Cina yang ngono. Wong fasek-fasek ning dalan ngono kowe nggawa jalalan ngalor itu Jadi dulu itu kalau para nabi donga fahab li milladunka waliya yarithuni wa yarithu min ahli Yakub, seorang turunan yang meneruskan tradisi sujud, tradisi. Sehingga ulama-ulama dulu kalau dongakno anake ya min ahli sujud, wa min ahli Al-Qur'an, wa min ahli sunnah napa. Enggak apa-apa kowe seneng donya gak apa-apa. Ora usah tak warai wis seneng dhisik. Paham? Dadi iki ora usah cara Gus Bak rapopo, ora usah tarani rapopo wis mbok lakoni. Makanya pulau suwun sangat, sujud itu luar biasa. Nanti kamu di akhirat kenangan terbaik Anda di dunia adalah pernah apa? Sujud. Bayangkan kalau itu jadi orientasi Anda. Anda berpolitik, kayak melok partai Gerindra, kayak Golkar, kayak PDI supaya jadi penyuara sujud tidak dilarang di Indonesia karena umat Islam mayoritas. Sampai mayoritasnya sampai pejabat rasolat rawani. Juga pejabat rasolat bakal dipilih. Itu berarti kamu berpolitik niat bikin satu pressure supaya standar orang benar adalah sing nopo sujud itu ya benar. Kok yang kaya kerja biar bisa beli tanah untuk masjid, yang orang miskin ikut menopang supaya masjid itu berdiri. Semuanya orientasinya menuju apa? Sujud. Jadi tidak sujud itu harus jadi wong khusyuk sing goblok terus sujud terus. Tahu-tahu negara dikuasai komunis misalnya, terus akhirnya sujud gila. Termasuk menciptakan satu suasana Islami di negara ini juga berarti menciptakan keberlangsungan sujud. Karena dengan suasana Islami berarti sujud tidak dilarang, bahkan dianjur dan sebagainya. Ini penting saya katakan karena kalau tidak diingatkan, Nabi itu pernah punya anak dalam. Anak dalam itu setelah mau boyong terus santri itu ditanya, kamu minta apa sama saya? Ya Rasulullah kasih waktu 1-2 hari mau saya pikir. Karena yang menanyakan orang yang Sayyidul Awwalin wal Akhirin setelah sekian 2 hari, minta apa kamu? Jalur Anda gak tanggung-tanggung. As'aluka murafaqataka fil jannah. Saya minta jadi temanmu di surga. Oh Nabi kaget tuh. Kok kalian diwarai wong? Mboten terus mari. Kok Nabi diwarai wong ndak ada ya. Terus kenapa kamu minta itu? Kata tadi, kalau saya minta dunia itu nanti zailah. Dunia itu pasti hilang, faniyah pasti hilang. Maka yang abadi adalah saya jadi temanmu di surga. Tapi apa kata Rasulullah Jabe? Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Ya sudah kamu bantu saya, kamu memperbanyak sujud. Kayak apa? Nabi pun mintanya fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Saya bantu untuk menolong diri kamu memperbanyak apa? Makanya di pertama surat turun itu ada wasjud. Kamu bersujud dan kemudian mendekatlah kepada Allah. Tapi sekarang enggak. Karena kita kena hijab duniawi, mitra penting, semuanya penting. Dan semuanya penting itu makna di hati kamu adalah hadun. Bahkan ngidolakno kiai perkara hadun nafsu, enak dadi kiai gede. Wah, teko ditolak al-badru. Wale napu widato MC ini muni Sayyidul Fadilah wal Karomah, mbah sauni-unine MC. Baru disangoni dihormat. Tekan muji ulama wae dari segi dun. Ya, baru bisa wayo akeh macam-macam. Utak nek saya elek, tekan muji ulama wis dari segi. Makanya saya ini termasuk ulama. Kalau kan saya ngebis biasa. Kalau jarang kerso di panggungnya seneng dulu. Supaya semua ulama udah dipandang secara apa? Dunia. Saya sampai sekarang ngedus anak kula biasa. Teng pasar gitu biasa. Kalau marung teng pasar mangan gitu biasa. Nak seneng kula ben atas nama wong alim karena apa? Kalau kita terlalu menikmati dunia, lama-lama orang seneng ulama juga dari sisi dunia. Keren tadi kiai teko disualami dicucupi munggah. Ya enggak apa-apa itu enggak dosa sebenarnya, tapi takut saya utek elek-elek ini ngidolakno perkara duniawi, show-nya itu lho, Pak. Dadi wong ini tak pikir teko ngaji bar wis warmu paham karemu ora karep. Mulan ngarep ora ngaji karemu. Mesti rugi kowe ya, aku tenang ae aku. Ben orang itu latihan ikhlas, napa? Latihan. Lho kadang gitu protes mbek tiyang-tiyang. Gus, jenengan sekali-kali nak tidak tak derekno kok umum. Aku itu tidak mengharamkan itu, menawa kula dereng tuwa.
Daerah Hauji malah turun, topa meneh. Dalane ra roh daerah kiai malah ngel wong. Harusnya tahu tak mendarat nang kota, tak kon sepeda motor kan terno ning gone Malibu. Dalane ora roh malah yo nerang. Lha kene dalan akhirat ora roh donya ora roh sing ora iso. Lah tak kowe wong ijo urip. Dalan donya ora roh dalan akhirat ora mbok roh iku apa. Repot. Jadi kenapa saya tidak mau, bukannya menolak, saya senang kalau kiai-kiai terhormat, senang sekali. Saya senang kalau ada ulama dihormati, karena supaya jadi tradisi ulama itu terhormat. Tapi jangan semua ulama mau dihormati, nanti lama-lama jadi siklus. Akan mencintai kiai saja karena fasilitas. Saya senang jadi imam masjid akbar, masjid Istiqlal, imam besar. Senang mergo kenal presiden, datang dikawal. Senang jadi sudes, wah keren, sholat ngarepe Ka'bah, teko dikawal askar. Ya kalau senang karena itu kan berarti menjadi dunia. Itu sirinya kenapa Rasulullah ketika ba'da Fathi Mekah sudah menguasai Mekah, sudah naklukkan Mekah Madinah. Nabi itu satu hari terbiasa mau sarapan saja kadang nggak ada yang dimakan. Tanya ya Aisyah, apa saya bisa sarapan? Enggak ya Rasulullah. Ya sudah saya tak puasa. Supaya tetap terkontrol bahwa umatnya mencintai beliau bukan karena kebesaran. Itu Rasul. Itu setelah periode Mekah loh, jangan kira itu periode Medina. Apa? Itu periode apa? Medina loh. Periode yang setelah Nabi punya segala. Tapi Nabi tetap seperti itu. Kenangannya Aisyah sebagai istrinya apa coba? Dia cantik, cantik sekali. Aku tahu dia jal turu ngarepe Nabi terlentang. Ya Nabi tetap sholat. Nah, beliau sujud sikilku tak ingkretno. Nah, beliau ngadeg tak lonjoro meneh. Dadi Aisyah wa ana muqtaridotun bene adi turu terlentang, jadi cara ya sudah terlentang. Nabi nak sholat suwi dia tetap sholat. Oke di bojo ayu orang ngerasa sholat, bojo elek ora sholat, bojo elek ya menjunub menawa. Sekali orang kena gue contoh, kasus itu semua kasus. Kowe di bojo ayu perawan turu karep pusi sholat ora bos misale lho. Pemene wong jegoten wae tambah over. Mustafa kalau orang nyek jeboten liyane ora usah tersibuk. Mergo nang nyek wong akeh dosa, nang nyek wong sitok ora. Misale dosa tak hitung mau ke sore. Aku nyek dosa sitok, mulang ganjarane 10. Cek susuk piro? Cek surplus orang dagang aja. Cek badi. Iku enak adene ra ikhlas. Ra ikhlas aku yo ra ikhlas ilmuku, malah lara. Malah neraka ping 13 sebenarnya. Makanya ini dipikir, ya, saya ulang lagi, harus dipikir secara matang-matang bahwa kita tidak boleh terlena oleh kehidupan dunia. Menjadi bodoh kan Anda minum teh, kemudian anak Anda jatuh di pinggir Anda. Paham? Nah sekarang menyangkut mukjizat. Ini masih tentang ayat ini, nanti sampean tahu logikanya. Tak beda, tidak jawab satu-satu aja, karena iman sarannya harus tahu. Fa'lam itu tak tahu, fa'lam annahu la ilaha. Ketika sekarang telur, saya memberitahu misalnya, Gen, telur ini udah dipitik, cara kowe mungkin tau. Ayo jawab satu-satu. Mungkin kan? Tapi pertanyaannya, saat telur menjadi pitik kemudian mungkin, dan ayam ini bisa terbang, bisa selingkuh, bisa punya anak turun, itu menjadi mungkin itu kan kamu pun tidak ikut menciptakan. Ikut gak kamu menciptakan telur menjadi ayam? Tidak kan? Kan di luar kudroh kamu, di luar kemampuan kamu. Tapi kamu bilang itu mungkin. Ada onta yang buting, yang sudah hamil sudah. Kamu bilang nanti onta ini mau punya anak dan anaknya nanti bisa jalan seperti induknya. Kamu katakan apa? Mungkin. Tapi saat Anda katakan mungkin, Anda ikut menciptakan enggak? Enggak kan? Tetap itu kudrohnya Allah. Tetap itu. Maka para nabi itu tidak tahu bedanya antara onta yang keluar dari indukannya dan keluar dari batu. Itu syaratnya jadi nabi, syaratnya jadi wali. Nah, saya kira ono nabi. Makanya Nabi Soleh ditakoki, bukti nak kudrohe pangeran ubi. Lah kamu minta apa kata Nabi Soleh? Silahkan ada unta keluar dari batu itu. Nabi Soleh bisa. Ya tenan terus unta keluar dari batu. Terus kaumnya gawok. Wah kok hebat tenan unta metu kok batu. Jare Nabi Soleh, ya padha karo unta lahir kok indukane. Bedane apa? Yo beda. Lah bedane apa? Metu kok watu kok ya ora melok gawe. Metu kok indukane ya kowe ora melok gawe. Bedane apa? Tapi tak temu kena hijab, ngono niku ana bedane. Cara nabi-nabi ora roh bedane. Lah kula termasuk warasatul anbiya ya ora roh bedane cara.
Waras otak kula niku waras. Lho lha yo misale kowe cara iman seperti itu yakin dadi wali. Wes sama amatir-amatir lah wali swasta lah. Pokoknya sudah siap. Jadi manusia itu lucu, sesuatu yang dia pun tidak bisa. Iku sok bedakno. Kalau telur menjadi ayam mungkin. Sapi keluar dari indukan mungkin. Biji padi menjadi padi besar mungkin. Tapi nak watu kok jadi biji padi mukhal. Lu saat yang dikatakan mungkin-mungkin itu apakah manusia ikut memberi? Tidak kan? Ikut menciptakan? Harusnya kan dia tetap bilang, yo aku menyaksikan itu karena ada kekuatan X yang menciptakan itu. Harusnya dia kalau mau konsisten kan, saya tidak bisa menciptakan telur jadi ayam, tapi ada kekuatan lain yang menciptakan dan saya tidak bisa. Jadi telur keluar dari ayam ya kita tidak bisa menciptakan. Sapi keluar dari indukan ya kita tidak bisa menciptakan, termasuk untanya Nabi Soleh yang keluar dari batu besar kita. Makanya semua Nabi itu tidak tahu bedanya, itu bedanya Nabi sama enggak Nabi. Makanya Nabi itu tenang ya, masyhur. Ketika perang Khandaq, Nabi itu kelaparan. Kemudian Jabir datang, ya Rasulullah, istri saya menyiapkan makanan untuk orang 6, karena kambingnya hanya kecil. Maka hanya orang 6 saja yang kau boleh datang ke situ. Tapi Rasulullah dengan santainya, ya ahla Khandaq. Padahal yang ngeduk Khandaq itu sekitar 3.000, ya ahlal Khandaq. Halumu ilayya ayo ke Jabir, karena Jabir sona atau aman, bikin makanan untuk kalian. Itu 3.000 orang. Wah, Jabir dimaki-maki sama, sudah bilang untuk orang 6 Nabi, ya apa-apaan orang banyak. Itu mesti tidak cukup, kita mana. Nabi santai, bilang ke istri kamu, Jabir jangan buka makanan itu kecuali saya. Ya, makanya Nabi matur untuk pengiran, Gusti ini cukupkan untuk orang banyak. Sama Allah di ACC ya terus cukup. Karena bagi Nabi tahu betul. Sekarang ketika beras menjadi beras, apa dalam kudrah kamu, dalam kemampuan kamu? Enggak kan? Ketika sistem tubuh kita makan kemudian jadi kenyang, apa dalam kemampuan kamu? Kue muni mangan maknane sego bolebokno mulut, terus kue darani punya kemampuan makan. Apa setelah itu kamu mengendalikan sistem saraf kita, sistem urat kita? Enggak kan? Jadi Nabi ora roh bedane, justru itu jadi Nabi. Karena dia enggak pernah terjebak, Nabi enggak pernah terjebak oleh yang pilih. Makanya cara pangeran wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Ketika orang kafir minta bukti kudrohe Allah iku apa? Kanjeng Nabi didono manuk. Lah manuk terbang bukti kudrohe Allah. Ya biasa mat manuk terbang, wis suwe nak manuk terbang. Bukti kudrohe ning ndi? Iku tekek wis emper. Lha bukti kudrohe ya kowe ra iso gawe kan? Tapi maksudnya wong kafir bukti kudrohe pangeran ku gawe unta kok watu. Lah bedane apa? Mau hale unta kok watu ambek kok indukane, bedane apa jajan? Wong ibuke unta yang ngrasa gawe. Apa ibuke unta bisa menciptakan anakan unta? Kan tidak bisa juga. Manusia juga ada. Jadi itu wis cukup dadi kudrohe. Tapi manusia angger barang sering terjadi darani mungkin. Maknane mungkin dekne sing nentukan mungkin atau tidak. Padahal zaman mungkin pun dia ada ikut menciptakan. Ini lagi. Makanya itu kenapa Allah akhirnya bikin mukjizat supaya orang itu ingat kedahsyatan kudrohe Allah. Sebetulnya mukjizat itu tidak penting. Maksudnya tidak penting tadi untuk iman sebetulnya tidak perlu mukjizat. Makanya ketika Rasulullah SAW ingin nuruti mukjizat yang diminta orang kafir, Allah malah ngelingno inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nar. Sajane ana langit, bumi, ada lautan, ada apa sudah bukti kudrohe Allah. Nah sekarang mukjizat kok ngenteni unta keluar dari apa tadi? Batu, ngenteni Nabi Soleh. Lautan merah di sebelah tongkatnya Nabi Musa terus terbelah. Itu dari mukjizat. Kalau itu maknanya mukjizat karena manusia tidak mampu, apa manusia mampu bikin lautan? Kan tidak mampu juga. Kenapa itu tidak dikatakan mukjizat? Lagi-lagi karena wis kena mataul burung. Paham jelas ya? Makanya kata Allah, saiki wong ora percaya hari kebangkitan. Alasannya masa manusia jadi tanah menjadi manusia? Memangnya manusia yang sekarang hidup itu dari apa coba? Sengke nado melok pilek, pilpres, melok dukung mendukung itu memangnya dari apa coba? Dari tanah kan? Mestinya hari kebangkitan sejati ya sekarang ini orang-orang dari tanah sekarang berkeliaran ini ono sugo jalalan mu'alam idul maknani. Itu yo kok lemah. Kemudian setelah jadi tanah mati, orang engkar, wah ini nggak mungkin jadi manusia lagi. Padahal zaman sekarang jadi manusia itu karena kudrohnya manusia apa karena Allah? Karena Allah. Dan manusia sekarang dari tanah apa enggak? Dari tanah. Harusnya ya berpikir seperti itu.
Kalau kudrohnya Allah bisa menjadikan manusia sebanyak ini dari tanah, tentu Allah tetap mampu nanti setelah jadi tanah menjadi manusia. Itu malah kula nu wedi urip nggih wedi tenan. Karena tadi dari hidup menjadi tidak tahu. Annasamun wa idza matu tidak tahu. Kita semua hanya tidur, setelah mati baru karena baru tersadar. Makanya analogi itu penting, kias itu penting. Ya saya beri contoh berkali-kali, saya menyontohkan. Sampean tak warai hujai ulama. Nanti pasti sampean taslim itu pasti nyerah. Kalau kamu disebut jeleknya oleh orang lain, kamu mangkel nggak? Mangkel kan? Itu Imam Ghazali gini, kamu tak kasih resep supaya kalau ada orang mengingatkan kejelekan kamu itu tidak mangkel. Apa itu resepnya? Misalnya gini, di baju saya ini, inna fi thawbika akroban wa hayatan. Di baju kamu itu ada kalajengking yang berbisa. Atau ada ular yang berbisa, ada orang mengingatkan itu. Kamu terima kasih apa enggak? Terima kasih. Karena ada sesuatu yang bahaya di diri kamu, diingatkan. Dan karena diingatkan itu Anda terus bisa menghilangkan sesuatu yang bahaya tadi. Sekarang kamu punya sifat hasud, sifat dengki, sifat riya, sifat-sifat yang buruk. Itu sesuatu yang mencelakakan kamu di akhirat. Kemudian ada orang mengingatkan itu, harusnya kan kamu matur nuwun karena sifat yang buruk kamu diingatkan, kemudian kamu berusaha Wong diingatkan ada kalajengking yang hanya madorot di badan kamu saja kamu terima kasih. Ini diingatkan ada hasud dengki yang madorotnya dunia akhir. Kamu tidak terima kasih. Jadi itu ulama dulu. Jadi kalau bikin hujah itu gampang sekali. Jika ulama dulu kalau berdebat kemudian diingatkan temannya, kalau dia salah misalnya, itu ya tenang saja. Karena mereka cukup punya akal, punya analogi untuk nganggap itu biasa. Kayak diingatkan ada kalajengking di tubuh kamu. Kamu matur nuwun enggak sama ingatkan? Tadi saya ngaji sore, ngaji di sini cerita. Kila itu Imam Ahmad. Itu mudah mereka iman sama Allah dan Rasul. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim apa? Jaru. Kalau kamu iman sama Allah dan Rasul maka muliakan tetangga. Itu ada seorang ulama dipanggil tetangganya, ayo ke rumah saya. Setelah sampai, dah pulang saya tidak jadi butuh. Sampai di rumahnya dipanggil lagi. Ke situ lagi, dah pulang lagi sampai 3 kali. Itu si ulamanya senyum-senyum santai. Ketika pemuda tadi insaf dan minta maaf, kenapa Pak Ulama kamu kok tenang saja? Jawabannya enggak. Kata Rasulullah, saya disuruh hormat tetangga. Saya senang sekali bisa melakukan perintah Rasulullah. Jadi saya nurut kamu itu tidak ada urusannya dengan kamu karena perintahnya Rasulullah. Nangis pemuda tadi. Kalau kita kan enggak, gengsi dong, giambar. Ini kan kita gayanya muni sunnah Rasul tapi uteknya jihadun. Nah kalau kamu sudah gitu, tak daftar udah di wali, mbok KPU-nya oleh nyetujui mbok kapan roh tapi. Saya ulang lagi, jadi kamu harus terbiasa dengan kias yang diajarkan Quran ya. Jadi ketika bibijian jadi pohon besar, itu pun kamu katakan mungkin. Padahal ketika kamu katakan mungkin, kamu pun tidak ikut menumbuhkan bibijian jadi pohon asam yang besar. Itu menunjukkan kudrohnya Allah. Artinya sebetulnya kamu hidup semuanya itu hanya menyaksikan kudrohnya Allah tanpa kamu memberi kontribusi. Kenapa kamu yang menentukan mohal dan tidak mohal? Harusnya mau taslim menyerahkan diri nak kabeh mau nyekseni kekuasaane Allah. Itu sing dimaksud Quran apa ya tanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Alam raya dibikin variasi kayak gini, mau tujuannya Allah supaya kalian menyaksikan kemampuannya. Warna jelas ya. Makanya ketika ada pangeran, ketika bumi yang sudah mati tak hidupkan dengan hujan, begitulah kadzalikan nusyur. Ya kira-kira seperti itu proses sesuatu yang mati menjadi hidup lagi. Coba biji, misalnya biji apa? Biji kurma atau biji kacang atau biji apa? Kamu simpan di rumah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tentu ini berstatus biji yang mati. Kamu tanam di tanah, kamu kasih air, kemudian menjadi hidup. Menjadi hidup, rindang. Ya sudah, itu kan berarti Allah bisa menggerakkan dari sesuatu yang mati. Itu juga telur, sesuatu yang mati. Tapi kalau kamu bilang, tapi di dalamnya itu ada zat-zat yang hidup, itu pun tidak kamu yang menciptakan. Susah ya, apa sih ngakoni nak iku kudrohe. Lah anak kowe ngakoni kowe gak mampu kemudian iku kudrohe Allah, tentu kematian kita setelah mati pun dalam kudrohnya bisa bangkit lagi. Makanya Allah menutup kadzalikan
Masyhur. Begitulah. Begitu juga menyangkut umur. Kalau kamu dijaya, harusnya kamu minta dong tidak mati terus. Nyatanya kamu mati. Makanya Allah pernah dukoi. Falola in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shodiqin. Kalau kamu merasa dijaya sebagai manusia, coba ketika nyawa kamu di kerongkongan, kembalikan lagi ke tubuh kamu. Nyatanya tidak bisa. Ternyata kita hanya objek. Umur panjang ya karena dikasih Allah, umur pendek ya karena dikasih Allah. Dengan terlatih begini maka kita mudah sujud sama Allah Subhanahu. Itu harus dilatih terus sebagai seorang mukmin. Jika kita hidup di negara apa saja, kondisi apa saja itu rileks. Karena semuanya itu karena kekuasaannya. Meskipun kita tentu bernegara yang baik. Dan kita ikut pilpres, ikut pileg, ya normal lah. Bertetangga yang baik, apa saja yang baik. Tapi semuanya itu kita menjaga konstitusinya Allah. Sampai be tonggo wis nang masjid kene enak. Bojo tiga imangan bener kecewa mbek kowe, nek kecewa kok gelem sujud bareng. Anak kita rawat supaya mereka jadi generasi penerus sujud, penerus ruku. Terus begitu jadi orientasi. Nah, itu kalau sudah seperti itu namanya al ulama warasatul anbiya. Emangnya Nabi mewarisi kita apa coba? Cara kita sujud, cara kita ruku. Coba Quran ngalundikan warka'u ma'ar raqiin. Balillah fa'bud wakum minasyakin. Tapi tahu-tahu ada generasi muslim yang cacane iku mapan. Lah ngono ora usah Islam, PKI ya kepengin mapan, komunis ya kepengin mapan. Lonte nganti dadi lonte ya kepengin mapan. Copet nganti dadi copet ya kepengin mapan. Bajingan nganti dadi bajingan ya kepengin mapan. Karena kepengin mapan ora kudu wong saleh, wong fasik pun kepengin. Bener bedane apa nggo jalalan cita-citane mau kepengin mapan. Bukan cita-cita sing gak perlu wong nggo jalalan, wong fasik kok ya. Mana cari Imam Ghazali nak gejol-gejolokan, kamu jangan bangga nikmat yang yastariku ma'akal bahar. Itu satu nikmat sing kewan kudu. Misalnya kue seneng mangan akeh, fal jamus aksaru akeh. Jamus itu angane luwih akeh. Nak kue seneng kumpul kebo, kumpul wong itu akeh, fal firdu aksaru wikoan. Kethek iku kuwate jimak luwih kuat. Pitik luwih kuat. Imam Ghazali gojol satu kenikmatan sing mustarok benal ukola wa benal wiril ukola. Tapi nak nikmate sujud ora iso kethek sujud suwi-suwi ora. Spesial napa? Spesial. Kalau suwun makanya Imam Sinten Sayyidina Umar tadi sampai seperti itu. Ketika dia ditusuk sama seseorang, dia tanya pertama, yang nusuk saya siapa? Orang Majusi ya Amirul Mukminin. Alhamdulillah alladzi ja'ala maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdah. Yuhajuni biya yaumal qiyamah. Jadi itu penting. Artinya satu sujud pun sudah menjadikan kita berhak masuk neraka. Ya tentu yang ikhlas. Nah ukurannya ikhlas itu gimana? Ya pokoknya sujud. Ada kepen buswarga ya rapati ikhlas. Kepen dadi wali ya ora ikhlas. Terus piye? Ya ora ono carane. Ikhlas ora usah cara. Mau ikhlas maknane murni. Nah ono carane malah ora. Nah, jadi mau ora sudah daftar wali. Kena kepen sujud dadi wali ya ora ikhlas. Pemene nak dadi wali terkenal terus sing sowan akeh salam tempel akeh tambah ra ikhlas. Nanti cara gejolakane bapak kula kan. Bapak kula nanti kula tangkep. Ada orang tertentu kok terkenal wali, terkenal sekali orang. Tak tanya bapak, bapak jenengan mboten kepengin dadi wali seperti itu. Jawabe bapak lucu. Dadine wali kepengin hak disayang pangeran, tapi dadi koyo iku ora kepengin. Bapak saged. Lah wis dadi kula dadi salam tempel. Engko nang opahe mau ikut tok. Saking ikhlasnya bapak. Sekarang seseorang jadi terkenal, kadang kan terus dikonversi orang sowan ngasih. Dari bapak. Lah nek dadine donya ngono tok ora kepengin. Dina duwe akeh. Tapi nek dadine wali mergo disayang pangeran kok kepengin. Tapi nek terusane mulya niku gak kepengin. Maksudnya gak kepengin gak boleh jadi orang. Aku yang manusa jadi kadang aku kepengin wah jadi kiai top. Mesti metu kok mobil tipe apa, wong wali, ono sing tiba-tibaan seru no. Kerennya apa dicucuk pause. Cucuk sopan tuh. Serah keren hisape akeh. Maksud kula niku saya tetap senang ada kiai terhormat itu sangat senang. Cuma jangan semua ulama seperti itu. Nanti ono wong kepen dadi ulama saja karena nilai-nilai enak dadi. Saya itu yang enggak suka. Maksudnya enggak suka kalau ada orang seperti itu. Makanya maksudnya generasi yang melihatnya seperti tapi kira usah gedeng. Misalnya ulama kaya kula kabeh terus gak keren, terus akhirnya ana wong kepen dadi ulama. Mergo dadi ulama terima kancane rutin, bagus bae terima kancane rutin. Entuk apa? Wah, iku terus ra ono generasi ulama iki salahno pangeran.
Mana sing mulya nggih monggo, sing kaya kula nggih monggo. Biasa mawon mboten dunya. Cara oleh sing kaya kowe mau, kowe dadi wali ora jelas, alamate ora jelas, kriteriane napa? Ora jelas. Tapi ora jelas iki barokah. Barokah ora jelas itu dadi ikhlas. Nggih, ora jelas itu napa? Jadi kula suwun ya. Pokoknya kula suwun sangat. Apa yang kita lihat itu seringnya menjadi kita bodoh tadi. Kita melihat teh karena fokus menjadi menterlantarkan apa? Anak-anak sampai jatuh. Sama kita melihat dunia ini berlebihan sampai nggak ngerti pentingnya akhirat itu al-kumut takatsur. Kamu disibukkan memperbanyak urusan dunia dan sibuk kami itu hatta zurtumul maqabir sampai mbok mate gampangane terjemahan bebas iki. Mak pangeran nabian dikasano alus sampai kowe tekoni kuburan terus kala saufa tara. Tapi kamu nanti tahu apa yang penting zaman kamu di dunia. Setelah kamu tahu ternyata kenangan terbaik di dunia adalah saat kita sujud, saat kita munajat, saat kita ngekei yatim piatu, saat kita mulang, saat kita berbuat baik. Tapi nak ngertimu itu terlambat setelah di akhirat, pas dia ngerti latarawunnal jahim, pas wae mlebu. Makanya harus ngerti dari sekarang. Lainnya Allah sering ngendikan ilamu annamal hayatud dunya lah itu dimengertikan sekarang. Karena kalau ngertinya sekarang, insya Allah tidak terlambat. Tapi kalau ngertinya nanti, pas ngerti, pas latarawunnal, pas ngerti, pas remut. Itu yang kita ada ini. Buat terus no. Wama yastawilan ora podo pala boroni apa segorolo. Manane dua mata air atau dua air, dua kelompok air, dua bahron ora kudu segoro pokoknya dua jenis napa? Air. Cara bahasa Arab disebut napa? Bahr. Hada utawi iki ku adbun. Iku banget napa? Adbun itu banget tawari napa? Nah cara mriki napa gitu. Tawari. Nggih. Furatun kang banget manise atau banget enake. Syadidul ubah terus banget manise. Air yang murni yang mineral itu kan ada manis-manisnya memang. Jadi wong Arab nak darani ya memang agak apa? Manis. Saehu tero ingkang glender apa sarubu ngombe iki lama, syurbu. Diombe ya enak glender. Tapi wahada utawi jenis air sing liya iku milkhonikus asin ujatun banget asine. Sadidul maluhah, muluhah itu banget apa? Asin. Diombe ra enak wasin terus ning tenggorokan wis ra enak. Ya begitu juga otak manusia, ono sing cara berpikir itu enak terus nyaman. Ada yang cara berpikir wis bulat no? Bulat. Ngomong wis profesor, wis dokter, wis kecelok kiai mubalek. Uang itu penting di dunia. Lah uang penting mangger wong kaya roh. Cah cilik nganti nangis njaluk dhuwit mergo ngerti nak dhuwit iku penting. Aneh-aneh. Copet nganti nyopet mergo yo ngerti nak dhuwit iku. Profesor wis kiai ngomong dhuwit iku penting padu bar ora profesor ora rodol. Aneh-aneh. Lu terlalu lu jegeman. Cuman kok semeneh dhuwit iku penting rono. Biasa wae. Ngono malu tambah mboten penting, penting banget aku tahu. Maksudnya ngomong ngono biasa wae. Ya pancen tenan dhuwit penting biasa ora usah ngomong. Wis roh agar wong sembrono. Maksud kula latih lah ngomong yang penting fid dunya wal akhirah. Ngomong sesuatu yang manfaat kita fid dunya napa wal akhirah. Ya misalnya wau sujud, taat, ngakoni kebaikan. Lan kula pernah ditanya, Gus menurut kacamata agama kalau seperti jenengan suka Papua bagian dari Indonesia alasannya apa? Ya karena Papua itu ardu wa buminya Allah. Jika kalau bagian dari Indonesia kalau kita sujud di sana gampang, masuk ke sana tanpa imigrasi dan kita suka di sana bebas bagian dari Indonesia bisa sujud bisa. Ya. Kalau saya ditanya, boleh gak Gus mahasiswa kita sekolah di Jerman? Menurut saya boleh baik saja. Jerman juga buminya Allah. Kalau ada orang Muslim di sana, semua buminya Allah biar ada yang sujud. Ya sudah gitu. Jadi kita sebagai kiai ngomong, nggak usah kiai malah ngomong biar maju, maju nguasai itu sih ngomong ben menteri. Kiai ora usah ngomong ngono, Pak. Nah kadang kiai malah ngomong ngono. Pun jadi menteri ora usah jadi kiai. Mana aneh. Biar menguasai perdagangan internasional dia kok jadi menteri keuangan ora usah jadi. Nah, nabi ulama itu harus satu lambiak nabi nak dulu dunia ngono to. Al bilad biladu wal ibad ibadu. Fa nama asabta khairan fa akib. Ya jenenge negara kabeh pangeran, kabeh bumi pangeran. Kowe ning dhewe anggere iso nglakoni apik ya lakon.
Iku nabi. Ulama warasatul. Ulama kok melok ngomong penting kita ada yang di Cina di Jerman supaya punya komunitas internasional. Iku sing ngomong ben menteri luar negeri, ora usah melok ngomong. Nah, ngomong ngono tak PHK jadi kiai wong dadi menteri. Mana aneh. Jadi kiai ben ngomong ala apa? Kiai. Jadi gak masalah cara apa al biladu wal ibad batu wa fae nama asob takhiran fa'atim. Kabeh bumi wae pangeran, kabeh kawula ya kawulane pangeran. Di mana saja Anda mendapat keberkahan bumi itu, ya kamu silahkan tempat di situ. Ya tentu keberkahan menurut Allah adalah kita bisa sujud, bisa melakukan ibadah, bisa melakukan syiar nama Islam. Ya sudah, fa'atim kata Nabi ya, enggak apa-apa kamu apa di situ. Makanya dulu Azerbaijan itu kan ya negara non Muslim, Uzbek ya banyak. Tapi era Umar sudah banyak sahabat yang di sini. Sampai klimaknya akhirnya lahir seorang ulama besar namanya Imam Bukhari, itu lahir di mana? Uzbek. Dulu ikut wilayah mana? Uni Soviet. Ya kan banyak ceknya itu dulu dihuni ulama-ulama. Ketika dikooptasi Uni Soviet berat sampai 100 tahun, benih-benih keulamaan, hujah-hujah keulamaan masih tersisa. Sehingga ketika Uni Soviet pecah, mereka langsung menjadi negara apa? Islam. Karena keislamannya tertanam di hati. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Jadi akidah kalau sudah mantap kayak gitu dikooptasi Uni Soviet tetap menjadi apa? Islam. Akhirnya ceknya Uzbek tetap jadi negara apa? Islam. Makanya saya pesan didik anak itu pakai sibghah. Pakai apa? Sibghah. Sehingga dengan dunia yang seperti ini anak-anak kita terjadi muslim yang baik, mukmin yang baik. Karena dilatih apa? Dengan sibghatullah wa man ahsanu minallahi. Yo jaman buat ajari materi. Engko wis ro dhewe, materi ora sabuk warai, bocah ro dhewe. Nah, HP ku penting, sepeda motor malah bapake sing ngajari. Waduh, mateno. Terus diajari ya ro dhewe. Pemene turunanmu tambah ro. Mungkin wis gen gak trimo ro alim kan. Wa min kullin lan sange saben-saben suci min huma saking ma'aini to bakhreni tak kulo namangan sira kabeh. Lahman ing daging torian kang seger. Wa te lahmu tori wa sama iwa. Jadi Allah sebagai Tuhan pun ngelingno nak manusia butuh makan, butuh perhiasan ya dikasih sama Allah. Tapi semuanya tujuannya agar bisa ibadah ning Allah Subhanahu wa taala. Watas takhrijuna lan ngetokno sira kabeh minal milki saking sing asin. Wakila lan didhawuhna mingguma saking sing asin lan ora sing asin. Ai minal adbil furat lan minal milki. Allah ngetokno khilyatan ing perhiasan. Allah juga membolehkan talbasuna kang nganggo sira kabeh ing khilyah. Ya ta'al khilyah wa alulu misalnya mutiara wal marjanu lan batu mulia marjan. Jadi Allah sebagai Tuhan yang membolehkan kita pakai perhiasan. Ya tentu sesuai syariat Islam, kalau lelaki enggak boleh pakai apa? Ini nganggo hakik marjan. Kayak dukun. Kok digedhi ngene ya gitu akeh. Ya duwe ora apa-apa. Namun ana sing percaya dadi dukun sing seru nah. Wa taro lan ningali sira tubsiru tegese ningali sira alfulka ing prawu ai sufuna tegese pro-pro pau fi ing dalam saben-saben suci. Fi kullin ing dalam saben-saben suci min huma saking bakhrain. Kowe ningali prawu mawa sira khali iso sing membelah lautan. Tamkhurul ma tegese iso membelah apa sufun alma ing banyu. Tasukkuhu tegese membelah apa sufun hu ing ma bijariha. Kelawan mlakune sufun fi ing dalem mak mubilatan hale menghadap wa mudbiratan hale membelakang. Diri khen kelan angin wahidatin yang siji. Saking kudrohe Allah. Masih saiki pakai mesin prakteknya juga melibatkan udara, melibatkan oksigen. Mesin tanpa oksigen ya ora iso urip. Semuanya itu pakai rig, pakai kekuatan apa Misalnya mesinnya canggih lah, terus sirkulasi anginnya rusak ya rusak. Tetap Allah kabeh sing ngatur. Ditab tahu supaya golek sira kabeh tatlubu tekse golek sira kabeh. Min fadli sange anugerah Allah. Kue golek misalnya bitijaroti klan nglakoni perdagangan. Dibikin perahu kapal lintas negara supaya perdagangan menjadi lancar. Tapi nomor siji mungkin wala alakum tashkurun. Setelah semua itu lancar wala alakum lan menono sira kabeh iku tashkurun iso dadi syukur sira kabeh. Nyukuri Allah ing Allah la dalika ing atase mongkon-mongkon nikmat. Yuli jung lebokno sapa wa ta'ala khiru sing lebokno sapa Allah lela ing bumi finaring dalem rino. Kadang jatah malam sebagian kecil dikasihkan rino, berarti rinane menjadi lebih panjang. Faizi itu mongko tambah apa nahar. Wa yulicu lan lebono sapa taala annahara ing rino, yusuru sing lebono sapa wa ing nahar fil laili ing dalem bengi. Faizi itu mongko tambah apa le. Wasakhara lan ngatur sapa wa taala asyamsa ing srengenge wal qamara lan rembulan.
Ya sama, misalnya gini. Kanjeng Nabi nak ono gerhana, itu saking takutnya itu sholat gerhana. Ketika ditanya kenapa engkau begitu takut ya Rasulullah, karena matahari ini bisa diatur gak sesuai rutinnya. Nah, aku kan gak saking kesuwaine ndablek. Agar seringnya ngeresuk ora wetan. Engko sore aneh. Memangnya rutinitas ini yang ngatur Anda. Saya ulang lagi ya. Matahari kalau pagi dari mana? Timur. Kalau sore ke barat. Rutinitas ini kan tidak kamu yang ngatur. Harusnya kamu takut dong dengan kemungkinan matahari wis ngambek. Sehingga wong mukmin iku mestine ora tenang iso wae wong ora melok ngatur kok pede. Kaya hidup itu baik-baik. Jajaning bumi ya tenang ae kok baik. Ora melok ngatur tenange bumi kok kowe tenang-tenang. Kowe ora melok ngatur. Ibarat kowe numpak mobil ora melok nyupir terus kowe amen turu wae. Keting-keting tuwabrakno. Nah, kita ini kan gak melok ngatur bumi, harusnya ada ketakutan. Mulane Allah sering gojlok kawulane kabeh aamintum manfis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamu. Mbok ya kowe mikir manggon bumi ku iso wae bumi ujug-ujug tak gawe melumer, likuifaksi. Jadi dari awal Allah nganggep bumi potensi tamur terlikuifaksi. Tapi kan manggon bumi ya tenang. Bayangno di omah apik bojo ayu, bayangno kok garasine ning kene, ruang tamu ning kene. Otak wis ngono. Gak ngerti bumi buasan mek kowe ora tau pikir. Tapi Allah ngilingno, kowe apa ngrasa aman ning donya iki? Ayakhsifa bikumul bumi ditenggelamno fa idza hiya tamur ngalami likuifaksi. Ya, tapi kowe makom ora ngono, ya, tapi apik dablek ngene iki dadi uripku penak dadi. Entah itu sok juga asan dasinan bariku ngantor penak. Wong ra roh iku penak ora wis. Aku ya seneng wong ra roh iku seneng dadi kok penak uripku. Sing kiai ya semua. Wae politik satu pengaruh pokok ben yo. Ben mati bareng berarti sing bener. Jadi mlebu neraka lho. Gak enak. Wala alakum nes kabeh digawe penting sing syukur ya gak apa-apa ke dasinan mlete lak sing penting apa? Apa ning ndi golek syukur. Ya tapi yo lucu dosen takoki mending ngono yo lucu. Dadi sok suci. Terus piye? Golek dhuwit. Keren apa dadi profesor bab golek dhuwit. Yo wong-wong ora profesor ya golek. Berarti kan padha. Sing bener jawab piye? Ya rasa jawab. Kok carane goblok. Piye piye. Masa jawab biasa wae. Betawe ora ana ine blas. Terus kulun supaya kabeh wala alakum napa? Taskulun. Jadi kanjeng Nabi ana gerhana itu tanya saya ini takut kalau matahari dalam rencana Tuhan yang lain. Jadi meskipun sekarang rutin matahari dari timur ke barat, kemudian gerhana pun bisa dihitung secara ilmu astronomi. Gerhana rembulan segaris gini-gini. Meskipun itu semua bisa dianalisis secara ilmu, tetap sing gawe ora kuwe. Nah, sing gawe ra kuwe bisa saja ada kekuatan yaitu tentu dalam Islam disebut Allah yang menghancurkan dan kamu tidak tahu. Disebut amin tumman fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya. Kemudian bumi ini melumer, ngalami likui. Makanya bumi juga gitu, misalnya air selama ini baik-baik saja. Kata Allah, ketika Allah murka dan kemudian mata air dihilangkan, fama ya'tikum bima'im qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauram fama ya'tikum bima'im. Meskipun sekarang rutin kita bisa minum air segar-segar, kita pun harus membayangkan bisa saja Allah menarik kemudian air itu hilang. Oh, rakyat atau mikir ngombe glegeken rokok. Bariku untuk duit maklaran politik, sure ngono. Jago menang syukuran orang gremeng ngono. Jare malaikat ya Allah. Rom Allah iku kapan dul. Tapi Allah Rahman Rahim niku kok do urip ngono. Sebungkut sepuro pengen. Pokoke eling suwe ngadil kula, suwe latihan eling pengiran. Ikru wa dikron apa? Asira eling pengiran sing akeh. Wasakhkhara lan ngatur sapa wa taala asamso ing srengenge wal qamara lan bulan. Kulun te sabar-sabar siji mung masangi sama lan qamar. Iku yajri iku lumaku apa kulun fi falaki ing dalam putarane kulun to ing dalam galaksine kulun to ing dalam cakrawalane kulun. Li ajalin krana mangsa musaman kang wis ditentokno. Misale yaumul kiamah tegese dina kiamat.
Jadi matahari dan rembulan itu memang punya siklus dan ketentuannya nanti sampai hari kiamat. Maksudnya Allah sendiri yang tahu kapan di akhir. Justru kita tidak tahu itu menjadi hati-hati karena semua di luar kendali kita. Semua di luar kendali kita. Setidaknya kita syukur karena sekarang baik-baik saja. Itu disebut innallaha yumsikus samawati wal ardo antazula. Terus walain zalata in amsakahuma min ahadim mim ba'di. Allah yang mengatur sistem langit dan bumi supaya tidak bergeser dan kemudian menjadi kekacau. Nah, sekarang alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Jadi kabeh dielingno Allah wala allakum dzalikum taidat sing nentokno mengkono kabeh sing ngatur langit bumi rembulan kabeh iku Allah, iku zat sing jenenge Allah, yaiku Rabbukum pangeran sira kabeh sing rumat kowe kabeh. Lahu kang iku tetep wedi Allah al mulku te kerajaan. Jadi dunia dalam genggaman Allah, tidak dalam genggaman manusia. Makanya konflik pemimpin biasa wae, ora usah sepanah. Tetep dunia dalam kendali Allah. Waladina uta wong akeh tatuna kang njaluk sira kabeh tak bujuna sing nyembah sira kabeh menduni sang jenenge Allah khairi dilane Allah. Wa hum tawi liyane Allah iku alas nami misale pira-pira berhala. Iku mayam dipuna ora iso miliki sapa kabeh mingkit miren saking sak sidike kulite kurma. Lafa fatinawati tegese kulit arine kurma. Soale cilik lah kitmir anane kurma dia iku ana mana apa? Lugute apa? Iku lugute sawi, ki kurma anane lugute sawi. Ono manane apa? Biji sawi pokoke cilik napa? Apa cuma anane partikel nuklir kaya gaul kiai bukan gaul ya ora oleh. Pokoke cilik sing penting apa? Cilik. Intat ulamun ngajak sira huming asnam layas mauduakum. Berolo-berolo mbok jaluki donga ya ora krungu. Walau sami umpama krungu fardhan ing dalem parilane utawa pengandiane ya mastajabul aku. Umpama krungu ora iso nyembah dani ema aja hukum tegese ora nyembah dani sapa berolo gumun sira kabeh. Wa yaumul kiamat yang dina kiamat yakfuruna ngafiri sira kabeh syirkikum lan sirik-sirik sira kabeh fi isrokikum. Tegese kelawan sirike sira kabeh ya ing para berolo ma'awa. Ya tabaru tegese lebaran sapa akeh mingkum saing sira kabeh. Ya tabarru natekse lebaran sapa asnam utawa wong sing dianggep asnam mingkum sangi sira kabeh wa min ibadatikum lan sange oleh nyembah sira kabeh ya hum ya ing kabeh. Maksudnya kamu mendewakan hal-hal tertentu di dunia, pada akhirnya di akhirat kan itu hilang semua. Wah, kamu hanya bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saiki bergantung dengan sesuatu yang pasti tidak abadi, sing abadi namung Allah Subhanahu wa taala. Wala yunabbi'uka lan ora iso nerangno ka ing sira dengan keterangan sebaik ini sapa mislu khabirin sapa sepadane zat sing bijak. Maksudnya kamu tidak akan mendapat keterangan sebaik ini sebaik keterangan saking Allah Subhanahu wa taala zat sing maha napa bijak. Wala yunabbi ulan ora iso nyritani detail, ora iso nyritani hebat ka ing sira bi ahwalid daran sapa mislu khabirin sapa kaya critane zat sing maha bijak. Maksudnya mana bebasnya napa kamu tidak akan mendapat cerita sebaik ini, sedetail ini, sehak ini, senyata ini, sedetail cerita sing diutarana Allah Subhanahu wa taala. Ngeten kula terangno. Dados ciri utama ibadah itu ubudiyah. Ubudiyah itu ngrasa kemawula nggih. Cara wong Jawa ngrasa mok sakdermo. Ubudiyah ngrasa kemawula, ngrasa mok sakdermo. Kemudian ngrasa sakdermo, ngrasa kemawula. Itu dalam tatanan syariat, itu orang harus sesuai perintah Allah, ngeduwi larangane Allah, itu dalam standar syariat. Sehingga syariat itu dengan aturan dasar misalnya kadung maling ya diketok tangane. Nah kadung kozab ndak wong zina ya dihad misalnya. Kadung zina ya dirajam atau dijilid ya sesuai aturan-aturan dasar syariat. Itu aturan dasar yang pemerintahan Islam yang syariat. Tapi dalam teori ilmu hakikat yang di luar syariat itu juga tidak perlu dipertentangkan secara akademiknya. Wong wis kadung salah. Iku aja sampai ganggu istiqomah ndekne ning pangeran. Ya wis kadung salah iku aja sampai ganggu istiqomah ning pangeran. Salerian sing tau kejadian sahabat itu kancane Kanjeng Nabi jenenge sahabat. Ya ana wae sing tau ngambung bojone wong. Nah ceritane ku ya lucu, wis mbok ngambung bodoni. Dadi walhasil dekne ku bakul kurma ning gone teras omah. Bareng ana wong ayu blonjo. Wah mbak teng lebet langkung sae. Arek ndak jero napa? Diampun. Tapi wong sahabat itu soleh-soleh. Kan iku lapor nabi ini. Pusing. Nabi ini ora madun, dadi gak bagian, Pak. Karena nabi ini madun ya parah. Nabi ini orang Mustafa dadi ya semenengan. Walhasil kanjeng Nabi ora iso jawab.
Muni di sepuro nak dene dhewe ngrasa ora pangeran. Kanjeng Nabi kan ora di otoritas dene nyepuro ta ora, dene dhewe ora pangeran. Entah ini aku ora entuk wahyu. Kanjeng Nabi kok pusing dene. Entah ini aku ora entuk napa? Wahyu. Walhasil wali zaman iku tetap dikai hak tobat. Tapi yang dalam teori tasawuf yang jelas itu begini. Kowe wis kadung salah lah, iku statusem tetap kawula. Statusnya pangeran tetap pangeran. Jadi status permanen hubungan kita dengan Allah adalah Allah tetap Tuhan dan kita tetap hamba. Jangan sampai karena kita banyak dosa kemudian merasa tidak layak jadi hambanya. Lho kowe ngerasa layak tetap kawulane apa? Pangeran. Digelem ra digelem ya fa ina tazabur ke mlayu ning diwae ora iso menghindari status ubudiyah, status kemawula. Lah nek kowe menghindari pangeran iso ora iso, gelem ra gelem kudu balik wae. Napa? Balik wae. Paham nggih? Lah nek sampeyan takok engko balik nang gak ditampa. Lah sing muni mesti nampa pangeran, dadi kira rasa kuwatir, paham nggih? Sing muni mesti nampa napa? Pangeran. Dadi gampangane sing umumno pangeran dhewe, paham? Iku ora gaweane ulama, ora gaweane kiai, ora gaweane nabi, tapi pangeran dhewe sing umumno, kawulaku sing wis tau bedik-bedik, kowe setiap saat balik tak tampa. Nah, setiap saat balik napa? Tak tampa. Nah, makanya itu secara teori yang prinsip, yang permanen bahwa manusia itu ila yaumil kiamat sampai kapan saja statusnya tetap kawulane Allah. Sehingga sesuatu yang tidak permanen kaya dosa itu tidak bisa menghalangi ubudiyah. Sudah begitu kata yang ngarang hikam ini, nak caranya optimis nganggo matematika, jangan-jangan itu dosa terakhir bagi kamu. Jadi cara teori hikam ora ono suul khotimah. Jadi luwih nyaman. Jadi misalnya Ruhin bar dosa kok mate, alhamdulillah terakhir sudah dosanya. Jadi cara suul khotimah, alhamdulillah selesai sudah dosanya. Artinya hikamu penuh optimis. Jadi kowe nak ndelok dosa nganggo model hikam ora ono kamu suul khotimah. Mulane kowe anggere jenazah mesti wong apik. Mulane cek wong penjahat kaya apa anak wis mati mesti wong apik karena akhir dari kejahatannya. Paham? Mulane kena nyekani wong apik ya apik. Maksudnya dengan kematian ini maka dia sudah jadi orang soleh. Wis gak nyolong meneh, gak genthuk meneh dan tidak kriminal meneh. Artinya ketika orang itu mati dalam keadaan dekne nakal, orang kowe ora usah ngukumi suul khotimah. Anggap bae terakhir dosa yang dia lakukan. Ya ono ulama sing waras ngoten ya. Ya ono. Oke, ora usah protes. Lho ilmu kula ora ngoten. Lha iku resikone goblok, paham. Ora usah protes aku. Lho ilmu kula gak ngono kok. Iku resikone napa? Goblok. Oke, ora usah protes, paham. Lah saiki tak anekno kelas. Cara pandang gitu itu hentikan napa? Hentikan. Misalnya kayak gue mati pas ngambung bojone kok. Tapi harus yang gelem. Butuh kelainan. Gelemnya butuh apa? Kelainan. Ini jadi cara pandang itu gitu. Jadi makanya teori suul khotimah itu teori yang secara syariat memang populer, tapi sebetulnya tidak semua ulama sepakat. Memang itu baik untuk takhwif, artinya untuk nakut-nakuti orang supaya tidak melakukan dosa itu baik. Tapi sebaik-baik teori ini batal secara hakikat karena pada akhirnya Allah itu Maha Pengampun. Pada akhirnya status kehambaan itu tidak bisa hilang. Apalagi teori hikam ini sesuai doa Rasulullah. Rasulullah itu kalau ngajarin doa gini. Allahumma alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Ya Allah, kehidupan ini jadikan ziyadatan li fi kulli khairin. Pokoke kula nek isih urip anggap mawon kula isih iso sangu ngamal apik. Tapi wal mauta rohatan li min kulli syarri. Dan anggap saja ya Allah kematian saya adalah bentuk segala keburukan saya mesti berakhir. Jadi cara pandang kok. Jadi kenapa mati rasa nangis kan? Jadi apa mati? Ya Allah berakhir sudah semua kejahatan saya. Dan berakhir sudah semua kesalahan saya. Mergo kula ampun mati. Kula boten mungkin Gusti kakean tingkah teng ora-ora mahsyar. Nak ngono ya gampang ya urip paham. Itu pentingnya ngaji wong waras ngoten niku sampean ben roh. Jadi sebetulnya muamalah dengan Tuhan itu harus penuh keyakinan, penuh kenyamanan. Ora kok aku ngajari sampean dosa, sampean nek masalah dosa urung tak ajari wis dosa, paham? Kula kadang diprotes ge tiyang-tiyang Gus ngoten ngajari wong maksiat. Wong maksiat iku malah sing ora tau ngaji aku. Artinya zaman maksiat itu orang kenal aku, iku maksiat ora diajari jo pinter, paham? Justru ngajiku ngajari wong sing tau maksiat ora usah terus-terus balik. Pangeran cek nampa pintu to.
Utek nek elek ngajaran udah suudon. Yo padune dekne ilmune terlambat. Dadi dekne sane suudon. Isane napa? Lho maksiate sampean apa ono sing ora tak warai. Ya aja pinter dhewe-dhewe. Ayo apa ono sing maksiate krono tak warai. Ya aja pinter. Ayo mahasiswa do pacaran apa aku tau marai. Sing marai sapa yo? Ayo papa sing SMS-an sing marai sapa yo? Pinter dhewe. Oh, kiai didelok-elokno. Kiai ku anane ngajak wong balik ning penge. Jadi misalnya kiai pangeran moho pengampun kabeh dosa itu sepuro ora ngajari maksiat. Ngajari wong sing wis kadung maksiat iku ngadepi wong wis kadung kabeh. Dadi kiai ngadepi wong sing wis ora usah sok suci kowe ngadepi wong sing wis kadung napa? Ya maksiat ada kelas-kelasan to. Sing kelas berat ya ono kelas ringan, kelas menengah ya macam-macam. Tapi wis kadung intine sapa? Jadi kalau dengan teori ini, kemungkinan su'ul khotimah, artinya gini loh, kalau zaman sampean hidup itu dengan Allah itu nyaman, husnudzon be pangeran. Bahkan andikan ke mas mati kok pas dalam keadaan maksiat, cara lahir dalam keadaan maksiat. Iku nak kowe penuh dedikasi be pangeran penuh husnudzon, misalnya ke mas mati sing dilalap pas maksiat. Gusti alhamdulillah, kok jenengan akhiri Gusti. Cara mboten mati bisa berlanjut. Ono takdire lho, Bang. Iya kan ya. Gusti kok jenengan akhiri sehingga mboten berlan. Jadi kajian Nabi itu luar biasa cara didik optimis. Jadi Nabi itu ngajarkan kita, ya Allah jadikan hidup ini ziyadatan li fi kulli khairin, merupakan modal fi kulli khairin. Jadi kamane gue tambang amal. Gue tambang napa? Amal. Tapi wal mau taro hasan li min kulli syarrin, dan kematian itu menjadi akhir dari segala keburukan. Lah misalnya sampean takut, tapi nak mati bojoku rondo urip nelongso. Ngono wong ngono bojone nelongso apa meneh ditinggal napa? Iso wae entuk bojo sing luwih tetek, luwih napa? Kula nganti saniki termasuk kiai sing rawati mati. Kocok-kocok wis repot. Gus jarang Gus ulama ana kaya sampean, nak mati ra ono. Aku zaman urip wis longko apa meneh mati. Wah, aku cek urip kaya ulama kaya aku kangelan mono sapa? Mati kowe ono-ono ae. Wingi kula ketemu kanca. Dekne saking wedine pangeran. Rasane dekne iku pokoke kiai ngalim sing wali kok aku. Sowan mbek kula. Gus kula nu ndonga njuk mati bolak-balik. Iki sudah 3 kali ketemu malaikat Israil. Wonge khusyuk lugu. Wah, matane wong. Biasa ketemu santri-santri sekuler nang Yogyakarta terus ketemu wong. Jadi sauri-uripe tirakat. Mau kepengen mati nom, paham? Mau kepengen mati nom, mati nom. Terus mimpi ketemu malaikat Israel ping napa? Ini cara jenengan saya kan udah mati, baru lagi kayak alamat es grogi. Kayak gua aneh-aneh wae ya. Tak cerita. Ngono jenengan kok pede wae lho, ya beda gak. Aku wis ora urusan wis. Urusanku mbek pengen. Israel mau utusan, mau napa? Utusan. Lah opo kowe darani Israel sing mateni pangeran terus pemanasan bareng malah lah opo. Aku sok terserah pangeran, ora kepen mati, ora kepen urip, ora kepen popo, wis pokoke terserah pangeran. Orang dene iki ada ketemu malaikat Israel, ketemu liyane ya kena. Juga sudah mati juga boten, tapi wis mulai grogi. Ketemu santri sing cek khusus-khusus ku aneh-aneh, takokane ku aneh-aneh. Ngipi dituwak wil sepine macam-macam. Ya itu tapi ini secara ilmu begitu ya. Hikam ini kitab yang dipakai seluruh ulama seluruh dunia. Semua pondok orang-orang alim itu pakai. Sebenarnya hikam itu menanamkan supaya amalah dengan Tuhan itu nyaman. Kalau kamu hidup, anggap saja tambang ziyadatan fi kulli khairin, tambang melakukan kebaikan. Kalau kamu mati dan kamu dalam keadaan buruk, belum tobat, anggap saja akhir dari segala kejahatan Anda. Akhir dari potensi kesalahan Anda. Paham ya? Jadi kena mati siap seridakno. Kabeh ya Allah, berakhir sudah segala kesalahan saya. Alhamdulillah Gusti, segalanya sudah kan nyaman. Jadi ketemu pangeran, kok wani mati? Gusti, sause kula penggali urip kula nu potensine salah. Jadi dengan kematian maka berakhir. Pangeran kan seneng. Ya kan cocok. Wah. Ini nanti ngono ya gampang urip no. Jadi kalau ke dosa anggap saja kuwi dosa terakhir bagi kan. Selama ini cara pandang orang, misalnya wong mati pas maksiat kan dianggap suul hati.
Mungkin secara teori syariat ya, teori syariat itu begitu. Hanya teori syariat yang mati ini misalnya krono mabuk, minuman keras terus mati. Mungkin secara syariat kita mengatakan nasibnya CLE, mati ini pas nopo mabuk. Tapi itu kan teori syariat saja. Sebetulnya secara teori sosial, misalnya wong itu bikin keresahan, biasa malaki, wong biasa nyolong. Secara sosial kan ya untung dong ngomongin. Penyakitnya wis berangkat, penyakitnya wis napa? Ya tapi misalnya sing berangkat kipisan di kesadaran, terakhir di kesadaran. Mari kadang terakhirlah dia ini rahasia mati. Malah pangeran diprotes toh, wis minum iku dosa cara syariat. Dekne protes sampai mati, ora siap mati, protes dia gotok dari pangeran. Berarti dosane kan loro, dosa syariat, mbek dosa napa? Hakikat, dosa protes. Ajane ora protes malah apik. Misalnya pe mabuk, muati pas mabuk. Gusti kula mabuk pas mati ki Gusti cocok mari mabuk malih. Sajane ngono ya. Nggih Gusti cocok mari napa? Mabuk malih. Iku hebate Kanjeng Nabi. Jadi dari awal Nabi cara pandang napa? Nah al hayata iku ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarr. Dan tradisi ini harus kita kembangkan. Tradisi hubungan nyaman dengan Allah itu harus kita kembangkan. Kalau ada cerita-cerita termasuk sing teng Ihya. Ini betapa pentingnya di tradisi husnudzon, ruang husnudzon. Walhasil Nabi Isa itu seorang nabi, ruhuwah wa kalimatu, nabi khusyuk. Jadi Nabi Isa ora kaya Nabi Musa, sauri-uripe buantan bulet, Nabi Musa nabi te bulet. Ngene protes pangeran. Nabi Isa nu khusyuk. Khusyuk terus simahnya bagus, hanya orangnya standar terus simahnya bagus. Ya ora tau misoi tiyang, guys. Dia istiqomah, guys. Beliau itu baik, perilaku. Secara Kiai Jawa khusyuk. Dia itu punya 70 pengawal Hawariyin. Gue ganteng-ganteng, tiang Hawari itu ganteng-ganteng. Gue ganteng, ya ini resik, banyak ratau nyabur atau ngeflash, pokoknya tiang soleh Pak Rosi. Walhasil itu ada begundal di kawasan situ. Yang terkenal sekali kalau dia itu begundal, tukang mabuk, tukang macam-macam. Ketika melihat rombongan Nabi Isa dengan Hawariyin ini, si begundal ini spontan itu haru. Sehingga dia tidak sadar itu tahu-tahu ikut jalan bersama kelompok Hawariyin, kelompok yang soleh-soleh. Nah, di antara wong Hawariyin ana sing risi karena merasa kelompok wong soleh, kelompok wali lah kemban. Dijejeri wong napa begudan niku risi. Risi kok resah ngono. Merasa ulama dijejeri wong ora ben. Dadi ngerasa ora nyaman. Ternyata apa yang dilakukan Allah? Jarene Allah saat itu kan masih ada nabi sehingga ada informasi langit. Ya, saat itu masih ada nabi, ada informasi langit. Tuan, jarene jeng. Masih ada informasi langit. Terus Nabi Isa dikei wahyu. Ngene ora Mas Rumen. Isa, kandhani wong iku. Nggih, walimu sing risi iku kandhani. Saiki begundalu tak angkat dadi wali genteni dekne. Dekne tak angkat dadi wong biasa, liap tadial amal. Dekne amale zero no. Kon mulai kon apa? No. Nah, itu kata yang ngarang Ihya, termasuk beberapa ulama ahli hakikat mentakwilkan. Nilainya Allah pada si soleh ini bukan risinya, bukan apa? Risinya. Tapi ternyata Allah tersinggung karena dia menutup rahmatnya Allah dan maghfirahnya. Dari Allah kau doning isangin. Aku tersinggung dari pangeran. Aku tersinggung. Aku pangeran rahmatku ditutupi, rahmatku dibatas-batasi. Dengan dia risi wong nakal mlebu wong apik dari ternyata cara pandang Tuhan dia niku risi. Si wong soleh risi, pangeran tersinggung. Wong iku wali tapi kurang ajar. Wong rahmatku dibatas-batasi. Maghfirahku dibatas. Kamane maghfirahku diatur-atur dene. Ternyata pangeran tersinggung. Pangeran apa? Tersinggung. Gamane ketika aku wis ngekeki hidayat ning begundal iku duwe indikasi apik sampai dene isek mahabbah sauk brontone wong soleh. Malah sing wong soleh iki risi. Paham wong soleh napa? Lah itu yang kita alami sekarang. Makanya ini saya ceritakan sekarang ini sudah penyakit. Sekarang itu banyak orang-orang soleh sing risi kancanan wong nakal. Padahal ketika wong nakal setengah sadar marani wong soleh karepe kepen setengah tobat. Memang ya lagi setengah. Main kadang kumat. Tapi minimal ketika setengah kowe kudu yakin nak maghfirah Allah tetap luas, rahmat Allah tetap nopo? Luas. Jangan malah kamu batasi. Orang mungkin wong kowe diparingi tobat pangeran. Orang mungkin jadi pangeran wis apa. Ternyata pangeran tersinggung. Mergo hak kepangeranane diganggu. Dan itu sesuai hadis sahih. Niku ketika Imam Muslim diriwayat, "Man dzalladzi ta'ala ala fulan Allah asfira lahu faqad ghafartu dzunuba wa ahbattu amala."
Sapa wong sing wani sumpah-sumpah nak aku ora bakal nyepuro si A si B. Nak pancen ana sing sumpah-sumpah ngono, wong sing disumpahi serapa iku malah dosane tak sepuro. Wong sing dosane napa? Tak sepuro. Lah Nabi ngendikan ngoten berdasar trauma sejarah. Nabi ora wis nabi. Di Nabi sak ndure kiai, paham ten? Nabi sak ndure, sak ndure mertua, sak ndure macam-macam. Jadi kudune patute Nabi ku mandi. Sak ndure Gus. Jadi semua sak ndure kabeh. Itu Wahsi, nggih. Wahsi itu rak qatilu Hamzah. Wahsi itu pembunuh sinten? Hamzah. Dan saat itu Said Hamzah itu ahabun nas ila Rasulillah. Ahabun nas napa? Ila Rasulillah. Kanjeng Nabi oleh maksudna Wahsi wis entek ngamen. Bahkan Nabi itu janggal sampai ngendikan kaifa yuflihu qaumun. Tidak mungkin kaum sing memperlakukan begitu apa bejo. Kamana untuk hidayah. Malah dadi asbabun nuzule la salaka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibah. Mat, kowe ora iso nutup rahmatku. Terserah aku. Wong iku tak siksa tak kei hidayah. Malah Allah ngekei hidayah sinten? Wah. Dadi pangeran Nabi Muhammad is nabi. Ku maksudno malah dilingno pangeran ora iso mat. Nek soal ngatur-ngatur aku tetep ora iso, aku pangeran. Wong sing mbok pasutno iku malah diparingi napa? Diparingi napa? Hidayah. Jadi Kanjeng Nabi ngalami dua tragedi sing nunjukno nek Nabi ya Nabi tok ora pangeran. Ketika Nabi sangat ingin Abu Thalib untuk hidayat malah tadi paringi. Ketika sangat ingin Wahsi untuk azab malah untuk napa? Hidayat. Lalu kalau jadi kiai tenang mau. Artinya tenang maksudnya ya rapati wani, dongane rapati wani buan. Lah Nabi Muhammad yang ngalami ngono. Jadi mulane kula niku mun mutusno ning ngarepe pangeran kula beberapa kali salat hajat. Mumpun Gusti wae kula nganti mati sok nggih ajaran wong kudu nyaman mbek jenengan maca tasbih mbek jenengan. Ajaran donga iku riskan. Donga-donga ketok ngobos kaya ketok ra keren. Kemanten kadang salah alamat iku mau batasi rahmate pangeran. Nak maksudno batasi rahmate pangeran. Paham? Nak dongano hidayat marahi pangeran. Barno wae malah enak. Dadi senapa bar. Lho soal kula tetep donga nunjukno kawula. Paham nek cara tasawuf donga iku ora kepen disembadani, muk nunjukno nak kawula. Ini penting kalau ceritani teng mriki. Terus sebetulnya cara pandang orang-orang yang para pangeran itu penuh optimis. Penuh napa? Optimis. Sehingga kalau orang buruk itu mati dan kita secara lahir monisul khotimah oke lah. Kalau memang standar orang banyak mengatakan itu soal khotimah, ya oke lah kalau standar hukum ada. Tapi sebetulnya secara hukum sosial itu bagus. Misalnya orang nakal, begundal, pegawainya malak, pegawainya nakal, terus mati. Secara sosial orang kan juga untung toh. Karena akhiru syarrin minhu, akhir dari keburukan dari dia. Lho si dia ini andekan dekne legowo, di akhir hayatnya legowo. Gusti sak urip-urip kula kok zalim, nakali wong, zalimi wong. Ini saat terbaik Gusti karena berakhir segalanya. Lho umpama dekne ngono malah apik ya, paham? Kok malah kejet-kejet mau mati, paham nggih? Mergo kepengin baleni nakale men. Nah, lha iku mari perkara. Paham nggih? Lah akhirnya tetap mati berarti terakhir cita-citane dekne kan kepengin urip nakal meneh toh. Sajane pas iku langsung legowo kan lebih bagus kan? Lebih napa? Bagus. Itu luar biasa. Jadi ulama riyen itu gak ada cerita-cerita ngoten. Makanya Nabi pernah ngendikan aturan syariat. Kamu jadi orang itu harus baik. Kalau bisa membaiki orang lain. Ada sahabat tanya, kalau saya tidak bisa ya Rasulullah. Ya kamu nolong orang pakai tenaga kamu. Kalau tidak bisa, pokoknya terakhir Nabi ngendikan takufu syarraka 'alin nas fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsik. Sifat potensi jahat kamu itu jangan sampai kena manusia. Fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsik. Iku wis dadi sedekah. Wis dadi napa? Sedekah. Jadi misale wong kan iso ngukur. Misale biasane wong saleh iku di penyakit gremeng mbek hasud. Wong wong begundal di penyakit misoi mbek nabuki wong. Namu balik di penyakit melepuk. Wong wong sugih kadang di penyakit medhit, wong kere kadang di penyakit drengki kan iso ngukur dirinya masing-masing. ABG di penyakit pacaran misalnya, semua kan iso ngukur masing. Jadi misalnya kue pacaran terus orang nganti kasil kawinnya, alhamdulillah Gusti, untuk kula rak musibah tenan. Untung untuk wong liya. Jadi anggap ae untuk kue napa musibah. Jadi dengan rantok kue berarti musibah itu tidak terjadi. Kira dadi kiai yang ngono. Iso wae Gusti kula nek dadi kiai nyesatno tiyang pun alhamdulillah kok boten. Mboten dadi kiai dadi sesat piyambak ora baca. Sesat
apa? Ada. Baik. Jadi itu tidak apa-apa, itu penuh optimis. Dan saya melihat di beberapa kitab tasawuf itu cara pandang mbek pangeran ngoten niku, muamalah ngoten. Sehingga segalanya nyaman. Segalanya napa? Nyaman. Jadi cerita tentang Ihya, tentang beberapa kitab tasawuf itu ngoten. Sehingga wonten cerita ngeten. Karena teorinya Nabi tadi itu takuf fusar roka'aninas, niki cerita ilmiah. Kaya nek ora duwe duit ngakoni ilmu ki, sampeyan dadi wali murah meriah, tapi tetap napa? Wali. Ya ana cerita ngeten iki. Bener ora tapi masuk akal. Mergo tadi resepnya Nabi kan takuf fusar roka'aninas. Potensi kesalahan kamu itu hindarkan dari manusia, jangan sampai kena. Walhasil ana wali nak rino poso nak bengi tahajud. Wah, pokoke nganti bileng. Wah, sebetulnya ibadah. Jenis Mustafa aku perang kesel. Walhasil dia takut mbek pangeran, Gusti, orang sesoleh saya itu apa ada? Wali yang setingkat saya. Mergo dia ngrasa ibadahnya pol-polan. Didudono, ana rukun. Bareng rukun didelok, pundane turu. Dene melek mau pendak salat fardu. Pendak salat apa? Turu. Gak terima wali. Takut mbek pangeran, Gusti. Prino yo ora poso, bengi yo ora tahajud, pegaweane turu kok sak level mbek kula. Ya takokno wong, dekne turune kro. Ternyata dijawab ini malah ning dadi wali iku gampang, di ilmiah gampang. Terus cerita. Ciri utama wong soleh ora ninggal barang mungkar. Ciri utama wong soleh ninggal barang mungkar. Dan turu itu paling efektif untuk meninggalkan kemungkaran. Wes kowe melek lah lho maca poso, ora wong wedok ora apa tetep ijo, cek bingung. Merangi ati cek bi. Ora wong wedok ora donya, ora menungso, ora wong mangkelo. Rawong mangkelo kadang kepengen misoi, rawong wedok kadang kepengen sahabat, rawong sugih kepengen drengki, rawong larat kepengen nyepelekno ruwet melek napa? Ruwet. Nah, turu iku dianggap efektif meninggalkan semua Jadi turuku tak niati meninggalkan segala napa? Kemungkaran. Nah, jare wali ibadah, bolak-balik ilmu lebih unggul dibanding ibadah. Jadi modal turu wae. Mulane ning kitab-kitab kuno ana cerita ana wong bodho ibadah dibaro mbek setan, tapi sing turu malah dikipasi mbek setan, ben turu terus. Sesuk malaikat kan takok, lho kok aneh, ora godho sing salat kok godho sing turu. Alah salate rasa. Dari setane, alah salate rasa. Lho bukane mbek sing turu lho iki tak tangi bener bahaya iki. Ya cerita. Jadi tangi apa terus mulang apa? Jadi itu luar biasa. Jadi betapa pentingnya inti dari takwa itu kan tadi kan meninggalkan kemungkaran dan turu tentu dianggap efektif. Nah, mulane sing wis uripe ra jelas. Uripe ra jelas timbang melek nambahi kasus. Paling gak ini lho ning keluarga iku nak seorang bapak gak kerja nak melek ngentekno sarapan to. Ngentekno sarapan lah memberi kontribusi. Paham, dikongkon nyapu bojone tersinggung daripada sekere men tersinggung wae tok turu, paham. Paham, jadi kitab ini memang luar biasa. Manusia ini ganti pasal, itu tadi ya masalah dosa. Ini masalah rojak. Idza aradta ayyaftaha laka babar rojak, fasyad ma minhu ilaika. Wa idza aradta ayyaftaha laka babal khaufi, fasyad ma minka ilaihi. Artinya ngeten ya. Pada faktanya kita ini kan sering sholat subuh, sholat duhur, sholat asar. Juga kita ajak Jumatan. Nak sholat di madhep kulon. Semoga apik lah kami sik muni mustaqbilal. Kiblat nang melarat yo kadang kepen nulung ora kesampean lah tetep kepengin. Ana wong alim kepen hormat ora kesampean lah pokoke kepengin iku wis ngamal apik kabeh. Semuanya itu ngamal apik. Tapi sebetulnya semua proses ngamal apik ini kan kita tidak yang menciptakan, tapi murni kehendak Allah. Jika kalau kita ingin rojak, anggap aja Allah lah yang menjadikan kita iso sholat, iso zakat, iso haji. Nak wong melarat ya iso sabar, iso macam-macam. Jadi buktikan bahwa semua ini tidak kamu inginkan. Tahu-tahu kamu didesain demikian. Sekolah matur ngerti-ngerti takdir mondok. Ya mantune kiai, putu kiai, semuanya takdir. Pokoknya saksikan semua rahmat Allah pada kamu. Sehingga dengan demikian potensinya ada terus. Potensinya ada terus. Misalnya ngeten, kalau sering ngeritik tuh ning santri-santri. Santri itu nak hizib nasor. Itu sawangane itu raman di santai itu mergo hizib nasor. Misalnya sekarang saya maca hizib nasor. Dari kiai musuh akeh sing nyantet akeh. Aku selamat mergo maca hizib nasor. Utawa di jimat kiswa Ka'bah utawa tuku jimat macam-macam.
Sebetulnya dari teori itu doa dan itu khazanah itu tidak ada masalah. Tapi pertanyaan cerdasnya akan begini, dan ini model ilmu hakikat. Kowe duwe hizib nasor sak cepet-cepetan umur 18 tahun 17 tahun, paham tuh? Sedurunge aran duwe lho, terus selametem krana apa? Krana Allah. Begitu juga masalah rezeki. Sausé ke dadi PNS, iku sawangane rezeki krana ke PNS. Sausé di pekerjaan tetap, sawangane krana pekerjaan tetap. Lho kowe dadi PNS sak sakwise umur 20 tahun. Lah mangane mak mulai cilik. Mangane mulai berarti rezeki ya sangka Allah. Mergo aku mergawe Gus. Lah memang kene kandungane mbok mergawe apa? Ya wis dadi rezekimu. Ciri utama rezeki ya dadekno kowe urip. Ya meneh kandungan ya wis napa? Urip. Nah, dengan beberapa pola berpikir bahwa semuanya dari Allah, kita akan optimis. Kita akan apa? Optimis. Mulane jare sing aran hikam nak pas umat jadabe. Fale saguna ka ikhlasu ahwalin wala amalin. Ning ngarepe pangeran ora ana ikhlas ora ana ngamal. Artinya nyata ora ikhlas ora ana ngamal. Misale bak salat usolli, kula salat ikhlas iki kersane jenengan tompo. Ciri utama ikhlas itu kan kabeh terserah pangeran toh. Ya sudah itu maknanya ikhlas. Buktinya begini. Sayyidina Umar ku gentuk. Umar gentuk. Semua sahabat sing mantan kafir gentuk. Nah hidayat krana ngamal soleh lho, zaman kafir ngamal soleh apa? Wong jenenge wae apa? Kafir. Jadi kamane apa meneh kowe-kowe ini wis santri, kudu penuh optimis. Kamane ne? Gusti elek-elek kula ndek modal ngamal. Ya mau salat madhep kula nek kadang wiridan. Wong kafir ku akeh sing hidayat iku modal apa, Des? Ya modal kersane apa? Jadi kamane hikam mari kowe nek kepengin penuh optimis be pangeran, seksekno to, sekseni reputasine pangeran yang selalu mengasihi kamu. Ngono kan? Saksikan reputasi Tuhan yang selalu mengasihi kamu. Ya contoh gampang. Zaman kita lugu, cek ABG, cek goblok, iso urip ya ono sing seneng. Justru dengan sama kacone iki iso seneng. Bocah puber-puber, ora karepe urip. Kowe iku iso seneng, ketemu kancane wis seneng. Padahal sampeyan wis tuwa, ngono kok tau ngono dhisik. Paham? Ini artinya apa? Mergo pangeran desain ngono. Cah puber diparingi seneng ngono, kok wis tuwa diparingi seneng ngono. Ya juga begitu. Intinya kabeh kok kersane apa? Malah dari sing aran hikam, umpama ikhlas, umpama ibadah dadekno sebab hidayat. Nak ngono wong kafir ora ngaran untuk hidayat. Cak cilik ora ngaran untuk hidayat wong ora ngamal. Pokoke hasil ra sida kabeh. Ora sida kabeh. Laisa hunaka malu amalin wal ikhlasu amilin ning ngarepe pangeran ra ono ikhlas ra ono ngamal. Makanya fasyad ma minhu ilaika. Seksene apa sing saking Allah ning ku. Ya kita kula lah ngrasakno. Misale kula cilik ya ora dicita-cita ben dadi ulama. Ya sudah tahu-tahu ditektir deh bapak ulama terus kula didadekno ulama. Ya tapi bapak kula ora dicita-cita mungkin bae sudah gitu. Paham ya? Terus ini penting kula aturaken karena kalau kita ngadalo ngamal itu nanti dungam ramanti mergo kurang memenuhi syarat. Kurang khusyuk, kurang ijazah ya jenenge. Sanate ora muttasil. Pangeran ora butuh sanad, paham? Pangeran ra butuh napa? Wong masalah hidayat prosedur kafir agak ngarah wong kafir itu hidayat. Mergo orang di modal ngamal, orang di modal napa? Ngamal. Ya bajingan akeh sing tobat. Apa wiridan sik sedurunge tobat? Ayo boten. Lagi jari hikam, saksikan reputasi Tuhan yang selalu memberi pada hambanya. Dengan demikian kita akan penuh proses. Tapi kena lagi kepengen khauf, kepengen wedi pengiran. Sekseni kelakuanem kurang ajaran ning arepe pengiran. Misale diparingi mangan pangeran yo karepe ben digo ibadah, malah digo gendong. Diparingi cangkemmu kon wiridan malah go misoi wong. Misale digawe wedinan ben sopan malah wani. Ya wani sapa ya dene. Pokoke walhasil iku terus. Jadi kalau kamu ingin sedang ibadah khauf, sekseni kelakuanem ning ngarepe napa pangeran. Misalnya tidak sesuai desain awal, tujuane manusia dikai rahmat dan ibadah, dikai rahmat dan berbagi, dikai rahmat dan syukur. Ternyata malah kemrungsung, malah macam-macam. Tapi dengan teori ini sebetulnya yang paling mudah tetap roja, tetap apa? Roja. Makanya Imam Ghazali ketika ditanya, lalu seorang muslim itu baik roja atau baik khauf? Kata Imam Ghazali, kalau bisa seimbang ya baik duanya. Tapi kalau milih satu sebaiknya roja. Karena bagaimanapun teori umumnya Quran adalah orang disuruh syukur. Dan roja itu yang paling mudah mengantar orang menuju apa? Menuju apa? Syukur. Lho kula ngrasakno.
Kulo ngrasakno tenan. Misale ki dadi kiai cilik, kan ya ada potensi salah. Berarti kira usah nyesal dadi kiai cilik. Berarti ya Allah alhamdulillah dadi kiai cilik, skop kesalahan saya terbatas Gusti. Pokoknya deloke penuh optimis dengan kita dadi kiai cilik, skop kesalahannya napa terbatas. Kira usah gear, tapi manfaatnya kan ya terbatas ya. Kowe delok sisi tingkat kesalahannya, skupe juga napa terbatas. Lah iya monggo iki gede sekali salah rak skupe lebih lu. Lan kula urip tak nikmati. Lan kula pun siap-siap nih. Gusti kula nek ijek mulya ana sing ngaji. Coba nak kula pun jatuh. Jatuh ora ya ora tak pikir tuh. Ya kula nggih nikmati. Sampeyan jangan ngira kalau santri saya bubar terus saya menyesal. Nauzubillah min syarri dzalik. Iso wae malah seneng. Wae sami mawon bener. Nek wae bubar ben bubar wae seneng nggih ben apa? Seneng kabeh kersane pangeran. Malah enak to. Ibadah dhewean karek sabar. Ora usah mulang, ora usah kangelan Pak Bis. Malah enak to. Malah tengok bojoku kula tak omong, sampeyan ada makam ngono malah seneng kok malah repot. Ora usah ngebis, ora usah kangelan, ora usah motokopi kitab. Ora usah golek halaman, ora usah ketemu rukun sing jelas malah enak. Dan orang mukmin yang begini ini yang dikagumi oleh Rasulullah. Di suatu saat Nabi pernah ngendikan, "Ajaban li amril mukmini, inna amrahu kullahu khairun." Sungguh menakjubkan orang mukmin itu, segala yang terkait dia itu pastilah baik. In asobathu na'ma sakara fakana khairan lahu. Wa in asobathu napa dharra sabara fakana khairan lahu. Sungguh orang mukmin itu luar biasa kata Nabi. Orang yang selalu dua sisinya baik. Kalau dia dapat nikmat syukur yaitu khairan lahu, itu bagus. Kalau dia dapat ujian dia sabar yaitu bagus. Sing mari kasus kan wis kadung keliru kan untuk nikmat sombong. Bareng untuk balak nyanyi. Itu mari kasus kan itu elek dua-duanya kok salah. Lah kula nek Hamzah mukmin sing pertama wae. Ayo kula tenang mawon, urip niku tenang. Kula mulang teng sarang kok pondok paling eling nggih tenang mawon. Kaya mulang nggih mulang. Ada nyebar nggih ngopi tak kok Gus kiai kok ngopi. Aku nak ora bebas ngurangi syukurku. Jadi aku mau bebas dadi kiai terus ora bebas kemul juban mau. Malah ngurangi syukurku. Justru dengan bebas syukurku ijek napa? Luas. Mergo gak ono sing gawe aturan. Lah nek jatuh ya malah enak to malah ora usah mulang. Tengok-tengok ning omah nek mak sabar ora modal malah. Lah nek kula dadi kiai paling pede. Mergo ora perlu basa-basi jatuh Allah. Sementing sing ngersakno pangeran, mesti kersane pangeran. Nek kersane pangeran kan kersane dat sing tak seneng kan baik-baik saja. Mulane kula tak kon sopan mbek jenengan terus nomor tamu sowan terus basa-basi ya naudzubillah. Sing sopan ben sopan sing ora karep. Kelas tenang mawon. Ini bukan keangkuhan, bukan arogan. Memang hukum tauhid itu begitu. Wong kowe ngaji atas nama hidayate pangeran ning sampean ora krana aku. Yang menggerakkan sampean ke sini itu kan Allah. Yang menggerakkan saya ke sini juga Allah. Kita bicara juga tentang Allah. Apa yang salah, apa yang perlu utang jasa dan sebagainya. Ya kan baik-baik saja. Gak perlu sampean aku ngerasa utang jasa, udan-udan ngaji keruwetan. Eling makhluk keruwetan. Eling makhluk napa keruwet? Wane dari hikam al-mukmin yusiru sana ala wa an ayaku nali nafsi zakiron. Seorang mukmin pasti sibuk mikir Tuhan ketimbang mikir proses yang terjadi pada dirinya sendiri. Karena teori yang kita bangun pasti bohong-bohongan. Yaitu tadi ketika kita ada di PNS, sawangane mangane gaji rezeki krana PNS. Nah, di pekerjaan tetap sawangane krana pekerjaan tetap. Lalu zaman sampean belum mendapat itu semua untuk rezeki atas nama apa? Nah, di bojo ayu nriman saiki aku bahagia sing di bojo ayu nriman. Zaman ABG nglirik tok ya wis seneng. Ya iku ya kabeh sing gawe Zaman cek cilik malah dolanan banyu nek keran pasir wis seneng. Mboke sing seneng ngemol jare dolano anake. Nek cilik dolanan pasir wis seneng. Ana ibu-ibu, anak tak jak ning mall ben seneng ning kono ana mainane anak-anak ben seneng. Sing seneng ya mboke. Tak cilik dolanan pasir ya seneng. Dolanan guri omah, godhong-godhongan isen. Oh, mbok elek. Anak juga manipulasi, anak juga ora. Lah bapake seneng jare demi anake, padahal bapake mripate dilalatan. Anak dilalatan. Wah, kasus kabeh. Kok bapake ora bojone ora ngene iku. Oh, dolim kabeh.
Ora ono, cah cilik tetep seneng. Dolanan ning omah napa? Dolanan kok kancane main daun-daunan wis seneng. Wes cara cah lanang malah nekeran bal-balan guru omah wis napa? Seneng. Jare sapa cah cilik seneng ning mall? Ora ono. Paham kan? Diboe seneng didukung bapak ya. Kepentingannya beda-beda. Jadi boe blojo bapak ning kafe dawe. Allah gak wis pengeran. Untunge pengeran mau sepuro to. Gak karu-karuan. Paham ya, sifat ngaji ini sampean kudu yakin bahwa ulama-ulama yang ahli hakikat kayak yang ngarang hikam, Syabul Qadir semuanya itu begitu. Menanamkan orang itu harus senang Allah. Dan cara senang Allah itu penuh optimistis aja. Bahkan ketika kita melakukan keburukan dan kita mati di situ, anggap saja itu keburukan terakhir yang kita lakukan. Dan itu artinya baik kan, karena itu menjadi keburukan terakhir. Bukan berarti Gus Pak menentang teori suul khotimah, enggak, yang menentang itu siapa? Teori itu sudah salah dari awalnya, paham? Artinya itu teori yang tasamu saja dalam bahasa ilmu hakikat tasamu. Normalnya, gampangnya dikatakan demikian. Mulanya penting ngamal soleh, sampean kudu sakit ngamal soleh. Ini teori yang paling gampang gini. Sampean sholat subuh untuk poin sitok, sholat zuhur untuk poin loro, sholat asar untuk poin 3. Berarti Anda pangeran tetap nyatet, ngamali sampean 3. Dan pangeran pasti tidak lupa, pasti dicatat. Bariku kowe mati dalam keadaan mabuk. Memang cara lahir ke suul khotimah. Andi kan pakai teori matematik, kalau kamu mabuk itu sekali kan masih punya tabungan 3. Sama seperti kowe dagangan, badi mbok tabung. Sehingga untuk duit 200 juta. Suatu saat kowe spekulasi keliru, bangkrut, rugine 50 juta. Berarti secara teori kan masih punya 250 juta. Makanya Quran itu hanya mengakui teori faman saqulat mawazinuhu. Siapa yang timbangan baiknya lebih berat, tetap dia dianggap orang baik. Saya itu tidak tahu kenapa teori suul khotimah begitu populer. Paham? Apa karena kebodohan massal, apa entah nggak tahu saya. Tapi saya protes. Tidak jelas teori Qur'annya kan pokoknya sakulat mawazin. Orang lu kayak mati mulai cilik soleh. Mondok dari Nokia ini sampai dari nomor tuane, tahu dakwan dhuwur gunung. Pamale kan wah. Wah, ngamale karo pintu wagem. Sementara dosane mau gremeng sithik-sithik. Kan ringan lho napa? Ringan. Cara ditabung tetap aman sakulan. Mulai cilik soleh. Gede kita tambah soleh. Paling penyakitnya wong wis tua kan mangot-ngot iku tok lho. Ringan lho napa? Ringan. Jadi saya tidak tahu. Lu kan seakan-akan itu kan melupakan ngamal yang sudah-sudah tuh hanya divonis suul khotimah. Kulo nu mboten sependapat. Oke lah kalau menurut hukum lahir mau ngomong gitu ya monggo wong hukum lahir. Toh omongan Anda tidak mengganggu keputusan Tuhan, paham? Orang mungkin kan omongannya wong akeh ganggu otoritas Tuhan kan juga tidak. Sampeyan ra usah ngene, Gus Pak teori tentang wong akeh. Tentang wong akeh lah pangeran tetep ra anu teori wong akeh. Pangeran dia teori dhewe, paham? Nah sama takut apa teori Gus apa pengiran lah. Aku mau Quran faman sakulat mawazinu dalilnya jelas. Dalilnya jelas dan itu dalilnya pangeran. Coba teori-teori gitu itu siapa yang bikin asal usulnya kok begitu populer? Saya juga tidak tahu. Memang nggak perlu tahu karena memang sulit dipahami, Pak. Ya kalau secara bahasa tidak apa-apa ya sedikit gitu saja. Wong mergawe kadang kan yo keliru teorine bangkrut. Misalnya rugi 50 juta. Tapi ketika dia baik nabung sampai 1 miliar kan berarti cek 950 juta. Nah. Itu kalau kita biga-biga yang di pasar cadangan 25. Yang terakhir putus di 4 tuh. Paham ya? Jadi sebetulnya ngamal apa saja itu anak tubuh makodamu wa asa rohum. Asar, efek atau bekas dari ngamal itu pasti tetap ada. Mulane itu kira rasa khawatir soben-soben maksiat. Ngamal mesti wae, paham. Tapi teori suul khotimah itu memang begitu populer, padahal dalilnya tidak jelas. Bagaimana mungkin Allah menafikan amal yang begitu panjang? Kulo nu mboten sependapat. Ya nek kula nak takoki tiyang lho, kula sering wonten tiyang mabuk macam-macam matine ngoten. Nyolati Gus. Nah keluargane teko aku nyolati teko. Gus niku anak kula mati pas padahal mabuk sul khotimah. Pas pokoke kula salati sul khotimah mboten tuh Gus kiai niku pokoke nyolati.
Uti Gus saged disepuro pangeran ta ora? Jawabku gak enak. Nah pangeran bisa nyepuro, tapi mau ning anak mbok ora apa pangeran bisa nyepuro ya. Sebenarnya pangeran aja darani ra iso nyepuro. Ya soalnya pangeran tetep iso nyepuro. Tapi coba takokno persis anak di sepuro ta ora aku ora nabi ora pangeran tetep ora ro. Kiai sapa ya ora ro, anggere meni ro ya bebo ro ya meni ngono. Wah pangeran kok ditakoki ya. Tapi pangeran tetep iso napa? Nyepuro. Ngene kudu bangga kok di pangeran ra iso didikte, ra iso diatur kudu bangga. Dan kita harus syukur. Paham nggih? Mulane kula beberapa kali salat hajat apalagi akhir-akhir ini. Kula niku matula dadi kiai tertutup tapi akhir-akhir ini tamu kula niku kathah. Mulai kok masjid Jamek Bondowoso sampai Bondo kemarin dari Islamic Center Bojonegoro. Mbok niate nggo golek ilmu apa aku terkenal gelem pidato cuk wae panitia mboten Gus niki pun keputusan panitia. Ya tapi ra keputusane pangeran ya mending ngono. Alasane ngerayu iku mergo wis keputusane napa panitia sing diaturi jenengan jane iya. Aku ulama lek tundukku mbek pangeran, gak keputusane pangeran ya ora tunduk ya mending. Terus cerita. Jamaah mriku biasanya tel tipe jenengan kok rekamane jenengan dadi kula nyuwun jenengan kersa teko. Lah ya tujuane aku teko ra ben ngaji. Ngaji dadi sitok untuk ngaji wis cukup. Ngel-ngelo kiai dosa, nak wedi. Ngel-ngelo kiai napa dosa. Nimpun Gus nak ngoten nggih, semutene lah sampai rawane ngrayu. Bukan apa-apa ya, kenapa ya? Nasib orang alim tuh kok tetap diatur-atur. Saya itu juga heran sama orang-orang. Tapi alhamdulillah saya itu termasuk mandi. Tapi jek ono yang sowan. Boy wis to ngaji jenengan teng mriki krana kepengin pangeran. Mumpun kenal pangeran pun cukup. Kulo nung tetep makhluk. Nek niate sampean apik lililane wis kenal pangeran, ora usah kenal Gus Ba iku sak dhuwure aku adoh iku pangeran Pak. Boy wis. Boy napa? Wis ngajine krana Allah, ya sudah. Hukum sosial itu nak dituruti mari dadi komunis. Percayane mbek hukum makhluk. Paham hukum napa? Saya itu tiap malam tetap berdoa untuk orang-orang yang mencintai saya atas nama Quran. Tidak usah pakai hukum-hukum sosial yang berlebihan. Alasannya nak buatan jenengan, buatan marem itu. Empun anjenan nanti kulo, nak ben ngaji meleng ngaji. Lah jenengan saiki dugi panitiane kadang teko orang mobil sak mobil. Ben ngaji gaji saniki. Akhire ngaji. Ini tetap buatan saged gak. Nah saya itu khawatir saya itu sebenarnya gitu. Sebenarnya saya sebagai ulama itu juga tertantang untuk meluruskan teori-teori yang salah. Ya kayak teori keburukan tadi. Sebenarnya Nabi itu penuh optimis. Lu itu hadisnya sahih, paham ya? Hadis yang Nabi udah kalau al hayat itu ziyadatan li fi kulli khairin wal maut rohatan li min kulli syarrin. Andikan kita cara pandang gitu kan optimis. Gusti kehidupan saya itu anggap saja itu bekal atau tambang melakukan segala kebaikan. Nak mati anggap saja akhir dari segala keburukan. Kan enak. Coba kalau kamu padang berbalik, nak urip nambah keelean, nak mati apikku berhenti, kowe apikmu pas-pasan naik. Tanpa mati wis berhenti. Tapi cara padang Nabi ternyata coba saya kadang tidak setuju ilmu kalam kan gitu. Kadang misalnya khairihi wa syarihi langsung menawwa, paham? Dan khairihi wa syarihi menawwa. Padahal kalau Nabi cara ngajarkan asli redaksinya Nabi itu begini. Allahumma innahu la ya'ti bil hasanati illa anta wala zabu bisayati illa anta. Jadi cara pandang optimis. Ya Allah, engkau lah zat yang tidak bisa mendatangkan kebaikan kecuali engkau. Dan tidak bisa menolak keburukan kecuali engkau. Jadi Allah ini dipandang secara hukum positif. Layak bil hasanat illa anta. Yang bisa mendatangkan kebaikan hanya engkau. Dan yang bisa menghilangkan keburukan juga hanya engkau. Tapi tidak dibahasakan elek apik kersane pengiran. Kesannya kan ada sisi negatif. Makanya biasanya doa-doa itu Allahumma srif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Ya Allah hilangkan segala keburukan ini bima syi'ta wa kaifa syi'ta. Tapi kita kan membayangkan hilangnya keburukan itu kan orang lain yang jahat sama kita itu mati. Orang lain yang jahat sama kita itu kena musibah. Kita tidak sadar bahwa eksistensi kita itu bagian dari keburukan yang melahirkan sistem keburukan. Bisa saja cara Allah, tapi ngilangi keburukan ya kamu tak ambil, wong sumbernya kamu. Nah kita ini nggak adil, sudah berani doa bima syi'ta wa kaifa syi'ta dan sesuai kehendak. Wa kaifa syi'ta sepundi mawon carane. Cara makna gadule wa kaifa syi'ta sepundi mawon cara. Coba ada beberapa keburukan, misalnya ono maling, ono penjahat. Memang maling itu dosa, penjahat dosa. Mungkin dosanya maling-maling itu karena penjahat sing alusan, karena sistem pajak sing dikorupsi, sistem ngomong sing koruptor dan sebagainya.
Tapi si koruptor yang tidak konangan donga, muga-muga mobilku ora dicolong wong. Muga-muga sepedaku ora dicolong wong. Muga-muga malinge kecekel. Jare pangeran, ya kowe. Kemaling sejatine iku. Kowe. Koruptor sing ra konangan niku nak donga ora muga-muga sing nyolong sepeda montore dekne kecekel. Artine muga-muga malinge kecekel. Lha iku piyene donga mugi-mugi Gusti malinge kecekel. Iku nak dongane mati sing kecekel sapa? Paham? Paham? Makanya kita dikiai itu ngono aja teman-teman. Jangan-jangan kita bagian dari sistem itu. Oh ini biangnya itu. Ya Allah, hilangkan semua kesesatan. Ternyata kita di lingkaran itu. Wah, dijumuk sih. Jebule master e. Suhu deh, jebule. Ora ada ngono ya ngeri ya. Ya, tapi ya tidak usah ngeri, karena kalaupun kamu diambil, akhir dari segala keburu. Jadi ini pentingnya ngaji, menurut kalau terusakan sing dalam kurung. Matoliul anwari al-qulubu wal asrar. Matoliul anwari utawi nggon lahire pira-pira nurullah. Lahire pira-pira sinare Allah ta nurullah. Iku al-qulubu pira-pira ati wal asraru lan pira-pira rahasiane ati. Maknane ngaten nggih. Soal nurullah, artinya sejauh mana orang itu punya hubungan dengan Allah, niku kaitannya masalah-masalah hati. Gini wow, misalnya ana wong secara lahir matine pas mabuk. Tapi bisa saja terakhir hatinya dia kontraknya sama Allah malah syukur. Karena dia yakin Gusti keburukan saya selama ini membabi buta, menjalar kemana-mana. Dengan saya mati akhir dari segalanya. Dan itu urusannya hatinya dekne mbek pengen. Mana sampai kowe pas mati ku nyesal. Senajan apa ngicara pangeran apike ngono nggih nang berangkat paham nggih. Ora usah kaganting tinggal. Kan kula nak ndonga muga-muga mati dalam kemewahan maksudnya ngoten niku. Sampai mati nangis anakku piye, bojoku piye, tunggoni bapake ra jelas, pomene ditinggal. Iso malah luwih jelas. Paham iso malah luwih napa? Jadi matoliul anwari utawi nggon cukule pira-pira nur ku al-qulubi ku ati wal asraru lan pira-pira rahasia. Nujumul ilmi utawi pira-pira lintangi ilmu iku akmarul ma'rifat iku pira-pira rembulane ma'rifat. Wa syumusu tauhid utawi pira-pira mataharine tauhid matoliuha iku nggon tukule ma'rifat. La wa mau diusyurukiha utawi panggonan tukule, panggonan sinare matahari iku kulubul arifin. Iku atine wong-wong sing makrifat ning Allah wa asraruhum lan siri-sirine para arifin. Mane ngaji mek wong alim sing arifin, sing duwe hubungan khusus mek pangeran. Iku ciri utama hubungan khusus nyaman mek pangeran. Aja wong alim sing pah-pah mek pangeran ngelah-ngeluh barbar. Wa hadhi utawi iki ya hadhi iku alan waru pira-pira sinar utawa nur al haqiqiyatu kang basa hakikat. Minal matoli sanging pira-pira nggon kelahiran gon tukul gon terbit ar-ruhaniyati kang bangsa ruhaniyah. Di khilafil anwar kelan berbedani pira nur al-khisyati kang bangsa khisyah. Qala dawu fil fil minan sahibul hikam sami. Wa alam anna wa subhanahu wa ta'ala idza tawalla. Nalikane nguasani sapa Allah utawa ngatur sapa Allah walian ing wali. Sona moko ngreksa sapa Allah taala qalbahu ing atine wali minal ahyari saking pira-pira perasaan liya. Perasaan sing di luar kehendak Allah. Wa harrasahu lan jaga sapa Allah ing wali bidawamil anwar kelawan langgenge pira-pira nur. Lah nur paling gampang ngene iku subhanallah eling-eling. Nur paling gampang napa? Subhanallah. Kita ini ndak tahu, ditakdir mati saiki sok ben enggak tahu. Ciri utama wong mukmin iku enggak tahu. Kabeh iku subhanallah wa suci. Mulane ibadah dunya koyo salat iku jek gampang, mok ping 5 sedina. Haji itu murah, 30 juta, 40 juta. Sebenarnya yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, yang diturunkan ke Nabi Muhammad, orang sekedar sholat sampai haji. Wa mahyaya, wa mamati. Bentuk hidup kita yang begini, mati kita yang kayak apa, itu ya semua lillahi. Tapi kita tidak siap, kita punya versi hidup sendiri. Kemana kiai bayangno dunia santri ini akeh dicucup ning dindi. Nek wong juga bayangno karyawane akeh ning dindi. Kok wong kere bayangane wong kere disakeni wong ning dindi. Jadi do duwe versi dhewe. Tidak punya kesiapan melihat wa mahyaya wa mamati. Memang itu lebih berat karena per detik kita kontrak dengan Tuhan per
detik. Sebenarnya kita kalau iman tenan kudu siap wa mahyaya wa mamati. Bahkan kehidupan saya, bentuk kehidupan saya wa mamati semuanya lillahi rabbil alamin. Kalau kamu tidak paham detail ya subhanallah saja, maha suci Allah. Jika kita tidak tahu persis kersane Allah tapi kita tetap yakin Allahu Akbar subhanallah. Sehingga kita tidak mengatur Tuhan. Kan saged mawon nggih kula bolak-balik nyontokno sing lucu-lucu niki. Misale kula ndonga Gusti kula kepengin dadi kiai gedhe apa mesti maslahat. Dadi kiai cilik ya apa mesti maslahat. Tapi nek kabeh kersane pengiran kan ya sudah. Mulane kula sering gawe contoh sing uraan niku ana cah nom ABG ndonga Gusti muga-muga kula entuk cah wedok iku. Wis ndonga maca Asmaul Husna. Mungkin cara teori